Selamat sore kepada para peserta Dokter Update sekalian. Selamat sore juga kami ucapkan kepada Prof. Samsu, Dr. Ansyari, Dr. Titin yang telah hadir bersama kami sore hari ini. Informasi terakhir dari pihak panitia kita akan mulai pada pukul 4:05. Jadi mungkin para peserta sekalian boleh bersiap-siap dulu nih, menyiapkan catatannya atau bagaimana untuk menyimak materi yang nanti akan dibawakan oleh guru-guru kita sore hari ini. Terima kasih. Pak Aziz, pesertanya yang dari luar Jakarta, Prof. Ada yang dari luar Jakarta? Ada, Prof. Ada, Prof, informasinya ada, Prof. Cukup banyak, Prof, yang mendaftar. Sekitar 200 orang lebih, Prof, kalau tidak salah tadi informasinya. Yang dari luar Jakarta mana aja? Ada yang dari Andalas, tadi, Prof, kalau tidak salah, dari Padang. Ada yang dari Sumatera Utara juga, Prof, kalau tadi dari panitia informasinya. Begitu. Cukup banyak, Prof, sepertinya. Ya, Dr. Titin, sebenarnya acara ini justru kita harapkan teman-teman dari Fakultas Kedokteran yang belum lama, dari Papua, dari Tirtayasa, mungkin kalau ada juga Fakultas Kedokteran Nahdlatul Ulama, supaya bisa kita berbagi-bagi pengalaman gitu. Terutama di sini kan Dr. Titin yang biasa mengelola pendidikan bisa membagi bagaimana supaya mahasiswa-mahasiswa kita yang tersebar di seluruh Indonesia ini bisa mencapai keberhasilan belajar yang lebih tinggi. Ya, Bro. Kadang-kadang biasanya cukup banyak juga teman-teman staf pengajar yang ikut. Ya, Bro. Waktu itu pernah satu diskusi yang agak cukup hangat adalah dengan adanya COVID ini, di mana mahasiswa yang sudah harusnya masuk klinik berjumpa dengan pasien, itu agak tertunda atau dikurangi pertemuannya. Bagaimana caranya agar itu bisa diganti dengan pengalaman belajar seperti apa gitu. Waktu itu yang menanyakan dari Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Jogja. Baik, sudah pukul 4:05. Terima kasih Prof. Samsu, Dr. Titin, dan para peserta sekalian telah hadir bersama kami. Mungkin kita mulai saja, Prof. Dok, bagaimana? Silakan. Baik. Oke, selamat sore peserta sekalian. Selamat datang di acara webinar yang ketiga sebenarnya ini, di Dokter Update yang diselenggarakan di tahun ini, 2020. Selamat datang semuanya. Perkenalkan, saya Aziz Muhammad Putra. Saat ini saya mahasiswa tingkat 4 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang sore hari ini mendapat amanah untuk bertindak sebagai moderator pada sesi dalam tanda kutip webinar ya kita kali ini. Bersama kita juga telah hadir di sini pakar-pakar, punggawa-punggawa di dunia pendidikan kedokteran, guru-guru saya. Yang pertama ada Profesor Dr. Samsu Rijal Jauzi, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Selamat sore, Prof. Samsu. Sore, Aziz. Iya, Prof. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya, Prof. Ya. Semoga sehat selalu, Prof. Yang kedua juga telah hadir pembicara kita yang tidak kalah hebatnya, guru saya juga, mentor saya di IMERI ini, Dr. Ardi Findiartini, PhD. Biasa kami sapa sebagai Dr. Titin. Selamat sore, Dr. Titin. Selamat sore, Aziz. Iya, Dok. Selamat sore, Dok. Sehat, Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Dok. Di tengah pandemi ini memang kesehatan tuh luar biasa nikmatnya. Baik, dan telah hadir juga bersama kami di sini ada co-founder dari Dokter Update, ada Dr. Ansyari Saifuddin, spesialis penyakit dalam. Selamat sore, Dr. Ansyari. Sore. Iya, selamat sore, Dok. Sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, webinar yang ketiga ini sebenarnya kami selenggarakan untuk sebagai bentuk pengabdian dari Dokter Update juga terhadap pendidikan kedokteran di Indonesia, di mana memang Dokter Update ini bertujuan untuk menyediakan dalam tanda kutip materi-materi di luar tanda kutip ya, konten-konten yang ada dalam kurikulum formal. Nanti mungkin Dr. Ansyari akan berbicara lebih banyak tentang apa sih tujuan dari Dokter Update ini setelah ini, dan di sini kita akan fokus kepada hal-hal yang menyangkut bagaimana motivasi belajar, strategi belajar, dan evaluasi belajar. Itu juga tema yang akan dibawa pada webinar kali ini, yakni mengenai strategi belajar mandiri dan tetap berprestasi di kala pandemi. Kalau kita ingat peribahasa bahwa every cloud has a silver lining gitu ya, kita nanti akan dengarkan dari para akademisi di bidang pendidikan kedokteran, guru-guru kami, bagaimana sih ini, apakah memang
pendidikan kedokteran di masa pandemi seperti ini ada hambatannya atau ternyata ada learning opportunities juga nih, seperti yang mungkin tadi para peserta sudah mendengarkan dialog-dialog sedikit ya dari Prof. Samsu dan Dr. Titin sebelumnya. Webinar kali ini ada sekitar 200 lebih yang mendaftar, namun di sini baru ya belum semuanya masuk, mungkin sembari berjalan webinar akan berdatangan, tidak masalah, kita mulai saja. Tentunya acara ini tidak akan berjalan tanpa kolaborasi dengan badan lain. Selain dari Dr. Update, ada juga di sini Media Eskolapius FKUI, Berani Sehat, dan BEM IKN FKUI. Nah, ini mungkin teman-teman di sini nih yang ingin tahu lebih lanjut tentang info-info webinar selanjutnya, info-info edukatif juga nih yang menarik, silakan follow Instagram Dr. Update, Media Eskolapius FKUI, serta beranisehat.com. Mungkin tanpa berpanjang lebar, saya ingin mempersilahkan salah satu co-founder dari Dr. Update ini, Dr. Ansyari Saifuddin, spesialis penyakit dalam, untuk membuka acara sekaligus menjelaskan sedikit ya dok ya, gambaran webinar kali ini kira-kira seperti apa dan apa sih Dr. Update itu sebenarnya, begitu. Kepada Dr. Ansyari mungkin kami persilakan dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Samsu, Dr. Titin, guru-guru saya semua, dan Aziz selaku moderator serta panitia semua dan para peserta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mungkin menjelaskan sedikit mengenai Dr. Update. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Saya mohon izin tidak menampilkan video karena sinyalnya agak kurang baik. Baik, jadi Dr. Update itu sebenarnya mungkin bisa dikatakan sebagai satu startup yang memiliki misi untuk membangun komunitas untuk meningkatkan keberhasilan belajar mahasiswa rumpun ilmu kesehatan health sciences. Jadi memang ini didasarkan atas idealisme dari Prof. Samsu, mohon izin Prof, bahwa kualitas pendidikan dari Jawa itu berbeda dengan daerah lainnya seperti Sumatera dan khususnya daerah timur, contohnya dari Papua misalnya. Jadi kita itu berkeinginan bahwa khususnya FKUI itu bisa memberikan kontribusi lebih terhadap kualitas pendidikan dari Fakultas Kedokteran di luar FKUI, khususnya di luar Jawa. Dan dengan idealisme ini, maka kita ingin memberikan pengajaran, kemudian materi-materi yang menarik, di mana mungkin FK di luar itu tidak mendapatkan materi tersebut, dan ditambah lagi dengan pandemi kali ini. Jadi mungkin mahasiswa tidak bisa ketemu langsung pasien, kemudian mahasiswa juga tidak bisa belajar kelompok tatap muka dan sebagainya. Tentu ini akan mengurangi kualitas pendidikan dari mahasiswa kedokteran itu sendiri. Dan berangkat dari idealisme ini maka dibentuklah Dr. Update. Dan kedepannya Dr. Update insya Allah tidak hanya akan berperan untuk mahasiswa kedokteran, tetapi juga kita berharap jika sudah berkembang maka akan mengembangkan sayapnya ke rumpun ilmu kesehatan lain, seperti ilmu kesehatan masyarakat, kemudian keperawatan dan kebidanan. Dan mudah-mudahan kita dapat berkontribusi untuk meningkatkan pendidikan rumpun ilmu kesehatan di Indonesia. Next. Jadi rencana strategisnya memang cukup banyak, melaksanakan pembelajaran distance learning efektif, mendukung motivasi belajar, kemudian nanti kita juga akan mendampingi mahasiswa untuk menghadapi masalah dalam pendidikan mereka dan membangun komunitas kreatif melalui sistem keanggotaan. Lanjut. Dan medianya nanti juga ada banyak simposium ya, seperti ini contohnya simposium webinar. Kemudian nanti teman-teman adik-adik mahasiswa bisa mengikuti Instagram Dr. Update dan juga Media Eskolapius ya. Kemudian nanti kita akan menerbitkan e-book dan kita juga nanti akan ada kelompok belajar ya. Nanti kita akan membentuk grup WA ya. Kemudian nanti di situ akan dipantau mengenai pendidikan adik-adik sekalian dan jika perlu akan ada konsul khusus untuk mengatasi masalah pendidikan bahkan di luar pendidikan seperti masalah penghasilan. Lanjut. Dan nanti adik-adik bisa mendaftar ya, bisa buka website medimedi.education.com. Kita juga bekerja sama dengan salah satu startup pendidikan kedokteran juga, Medimedi. Ya, bisa dibuka di Google, medimedi.education.com, dan nanti bisa dipilih partner dan Dr. Update. Ya, di situ
teman-teman bisa mendaftar member, ya ada 2 membernya, member biasa, dan nanti bisa memperoleh konten-konten yang menarik, ya. Dan juga lanjut, ada member premium. Nah ini lebih ya, lebih banyak hal-hal positif ataupun konten yang diperoleh dari member biasa, ya, dan juga nanti akan memperoleh bimbingan langsung dari dokter yang mumpuni di bidangnya untuk memantau keberhasilan belajar dari teman-teman. Dan ini bedanya dengan biasa itu, kalau biasa free, dan ini ada sedikit ada sedikit iuran yang akan diperbarui setiap 6 bulan, seperti itu. Lanjut. Dan ini adalah partner kita, ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu FK Digital, yang mereka itu sangat aktif melaksanakan webinar yang berisi konten-konten menarik mengenai kedokteran, dan ini bisa diakses, ya, dengan harga tertentu, dan bagi yang mendaftar member premium akan mendapatkan diskon khusus untuk mengakses webinar dari FK Digital tersebut. Banyak sekali webinar yang mereka adakan, mungkin sudah ada 50, itu bisa diakses di website Medi-Medi. Lanjut. Dan ini juga dari FK Tanpa Batas, mereka juga ada banyak sekali video pemeriksaan fisik, patofisiologi penyakit, dan lain-lain, dan teman-teman yang mendaftar menjadi member premium akan mendapatkan diskon khusus dari FK Tanpa Batas, ya. Lanjut. Dan teman-teman yang berniat menjadi ambasador, silakan, ya, dan syaratnya terdaftar sebagai member premium dan mengisi formulir. Lanjut. Dan tugasnya sebagai ambasador ini adalah mengajarkan tahu baru, dan nanti akan mendapatkan penghasilan khusus, ya, dengan mengajak anggota baru menjadi membership premium dan bekerja sebagai pembimbing belajar dan konselor untuk adik-adik yang terdaftar sebagai member biasa ataupun premium. Dan teman-teman ambasador juga nanti ikut serta dalam sosialisasi Dokter Update di media sosial, dan kita batasin untuk jumlah ambasador untuk setiap universitas. Ya, lanjut. Dan cara mendaftarnya bisa adik-adik teman-teman buka di medimedi.education partner Dokter Update, bisa menghubungi saya, Dr. Ansori, dengan nomor tertera di atas, ataupun Dr. Mahesa untuk menanyakan lebih lanjut mengenai Dokter Update. Lanjut. Dan cara mendaftarnya sudah ada di sana, sudah jelas, ya. Ada langkah-langkahnya secara detail. Lanjut. Terima kasih, ya. Semoga webinar kali ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan Dokter Update bisa memberikan manfaat dan kontribusi yang lebih jauh lagi untuk pendidikan kedokteran di Indonesia secara khusus, dan juga rumpun ilmu kesehatan secara umum nanti ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ansori atas pemaparannya. Jadi peserta sekalian nih yang tertarik untuk mengetahui info-info lebih lanjut mengenai Dokter Update, silakan saja langsung cek di media sosial Dokter Update. Sudah tertera juga di slide depan. Nanti kalau yang berminat menjadi ambasador juga silakan menghubungi Dr. Ansori tadi, ya, Dok, ya. Baik, webinar kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih gitu ya strategi belajar secara mandiri, dan bagaimana cara kita tetap berprestasi di kala pandemi ini. Saya yakin mungkin ini juga menjadi concern dari banyak mahasiswa di bidang pendidikan kedokteran. Bersama kita hari ini telah hadir 2 pembicara hebat di bidang pendidikan kedokteran. Ada Profesor Dr. Samsuri Jaljawuzi, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, dan Dr. Ardi Findiartini, PhD, selaku Ketua Medical Education Unit FKUI. Jadi nanti para peserta selama pembicara menyampaikan materinya, kami sangat mendukung para peserta untuk berpartisipasi aktif. Jadi silakan masukkan pertanyaan, komentar, tanggapan di kolom question and answer. Panitia akan mengumpulkannya dan kita akan bahas nanti di sesi Q&A dan talk show di akhir nanti, ya. Di chatroom juga panitia sudah mengirimkan format pertanyaan, jadi nama, underscore institusi, underscore pertanyaan. Kami sangat menunggu nih partisipasi aktif dari peserta sekalian terkait webinar hari ini. Begitu. Mungkin para peserta juga sudah tidak sabar nih, kita langsung masuk saja ke materi. Sepertinya memang ini belum semua peserta masuk ke dalam Zoom, tapi mengingat waktu kita mulai saja. Untuk pembicara pertama, kita sudah kedatangan guru yang sangat saya hormati, mungkin ini gurunya guru saya juga nih, ya, sosok pendidik yang luar biasa nih, sangat berdedikasi, Profesor Dr.
Samsuri Jauzi, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi FACP. Prof. Samsu nanti akan menyampaikan materi khususnya. Nanti teman-teman silakan bagaimana cara kita belajar efektif gitu ya bagi mahasiswa kedokteran. Silakan nanti para peserta manfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada sosok legendaris kita, Prof. Samsu ini. Sepuas-puasnya nanti kita akan bahas di akhir talk show. Prof. Samsu sudah bersama kami, Prof. Ya, silakan. Iya, baik, Prof. Mungkin sebelum mulai saya izin bacakan CV dulu ya, Prof ya. Mungkin tidak semuanya ini saya bacakan karena nanti terlalu panjang. Prof. Samsu menamatkan pendidikan dokter hingga doktornya di FKUI. Terakhir pendidikan dokter dicapai pada tahun 1999. Saat ini Prof. Samsu adalah guru besar di bidang ilmu penyakit dalam, alergi imunologi di FKUI RSCM, serta pernah menjabat juga sebagai Direktur Utama RS Kanker Darmais. Banyak sekali pengalaman organisasi dan penelitian yang telah dijalani oleh Prof. Samsu, mungkin tidak mungkin saya bacakan, namun beliau pernah menjabat sebagai Ketua Spesialis Penyakit Dalam pada tahun 2000 sampai 2003, Chairman Indonesian Association of Physicians in Aged Care pada tahun 2018 hingga saat ini, dan yang lain-lainnya yang bisa teman-teman baca di slide depan. Jadi memang sosok Prof. Samsu ini pendidik sejati nih, jadi kita manfaatkan saja ilmu dan wejangan dari Prof. Samsu nih, nanti silakan dikomentari, ditanya, kita akan bahas di sesi di akhir. Prof. Samsu, mungkin izin Prof 20 menit Prof, kalau misalnya nanti untuk waktu saya izin ingatkan, boleh ya Prof ya? Ya, silakan. Siap, silakan Prof. Samsu. Ya, terima kasih Agis, dan kita akan bincang-bincang bagaimana cara meningkatkan keberhasilan belajar dengan mempunyai keterampilan belajar. Ya, slide berikutnya. Pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada mahasiswa-mahasiswa baru yang tahun ini baru menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokterannya masing-masing, dan juga bagi yang mahasiswa lama selamat kuliah kembali. Dan barangkali kita perlu sedikit membahas mengenai bedanya belajar di SMU dan kuliah di fakultas, termasuk Fakultas Kedokteran. Slide berikutnya. Jadi di atas ini adalah salah satu kelas SMU, siswanya sekitar 30, paling banyak 40, dengan satu orang guru, karena sudah lama umumnya guru mengenal nama-nama muridnya dan bisa mengikuti perkembangan siswanya. Tapi di bawah ini adalah salah satu kuliah umum, mungkin mahasiswa tingkat 1 dengan jumlah mahasiswa hampir 200 orang, dan ketemunya kebanyakan di ruang kuliah atau ruang diskusi, dan amat sulit bagi dosen atau pembimbingnya untuk memantau kemajuan mahasiswa secara masing-masing. Nah, karena itu bagi yang lulusan SMU dan sekarang menjadi mahasiswa, harus siap menjadi seorang mahasiswa yang kelihatannya cara belajarnya harus dirubah, bukan dirubah sama sekali karena belajar aktif itu juga sudah ada di SMU dulu, tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Slide berikutnya. Ya, jadi bedalah antara SMU dan kuliah itu, karena kuliah itu lebih banyak belajar mandiri, bahan pelajarannya banyak. Yang dikuliahkan mungkin tidak banyak, tetapi yang harus dicari cukup banyak. Kemudian kalau di SMU kita selalu banyak dibantu oleh guru-guru kita, di kuliah karena begitu banyak mahasiswa, kegiatan atau aktivitas mesti dari mahasiswa, sudah tentu dosen dan pembimbing bisa dihubungi. Ya, slide berikut. Ini yang, ya slide berikut. Ini yang sering kita dengar bahwa belajar di perguruan tinggi itu adalah student-centered learning, artinya yang memegang peran penting itu justru adalah mahasiswa, dan dia harus mampu melaksanakan independent learning, belajar mandiri meskipun tidak disuruh-suruh oleh dosen atau pembimbingnya, dan mahasiswa harus memahami bahwa sumber pembelajaran itu banyak sekali, karena itu harus memilih mana sumber pembelajaran yang bermanfaat
dan yang terkait dengan bidang yang sedang dipelajarinya. Dan sekarang ini juga menghadapi karena blok-blok yang ada itu sifatnya integratif, juga harus bisa belajar secara terintegrasi. Kalau zaman dulu saya kalau belajar biokimia ya biokimia, kalau belajar farmakologi ya farmakologi. Kalau sekarang kan kita mempelajari satu mata ajaran tertentu berkaitan dengan farmakologi, berkaitan dengan biokimia, dengan mikrobiologi, merupakan satu integrated learning. Slide berikut. Nah, ada 12 tips yang nanti Anda bisa cari dan dalami sendiri dalam meningkatkan keterampilan belajar. Yang utama sebenarnya adalah motivasi. Saya sering berbincang-bincang dengan mahasiswa kedokteran yang baru, siapa yang menyuruh Anda untuk memilih bidang kedokteran, rupanya nggak 100% itu atas keinginan sendiri. Ada yang kena orang tuanya yang ingin dia jadi dokter. Nah, sekarang karena sudah ada di Fakultas Kedokteran, mau tidak mau harus memusatkan perhatian dan mempunyai motivasi yang kuat untuk menjadi dokter. Kemudian harus bisa memfokuskan diri, harus bisa mengatur waktu belajar, harus bisa keteraturan itu menjadi kebiasaan, lalu mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung, lalu juga kesempatan-kesempatan belajar bersama, lalu jangan lupa bagaimana cara membaca yang efektif, membuat catatan, ada Anki, ada macam-macam cara membuat catatan, bagaimana cara menghafal, mengkontekskan sesuatu yang harus kita hafal dengan hal-hal nyata supaya tidak lupa, dan yang paling penting adalah memahami. Kemudian kemampuan kita untuk menjelaskan kepada orang lain, nanti ini akan kita bahas lagi, dan keterampilan menulis, kemudian kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan critical thinking. Kemudian kita juga harus menghadapi praktikum, memanfaatkan praktikum itu untuk memahami teori-teori yang kita peroleh. Dan sudah tentu kalau namanya belajar itu harus ada evaluasi, kita juga harus siap untuk menghadapi ujian. Slide berikut. Jadi yang dari 12 tadi, coba Anda cari lagi, Anda dalami lagi, banyak sekali entah video, entah bacaan-bacaan yang memberi informasi yang lebih rinci. Saya akan mulai dengan waktu belajar. Slide berikut. Nah, waktu belajar, kita harus memfokuskan diri kita ke yang kita pelajari. Pertanyaannya adalah, berapa lama kita memusatkan pikiran kita kepada yang kita pelajari tersebut. Nah, ini ternyata para ahli pendidikan sepakat bahwa harus ada waktu-waktu jeda. Ada yang mengatakan 15 menit, ada yang mengatakan fokus selama 30 menit, istirahat 5 menit. Tapi sekarang kelihatannya banyak yang menganut bahwa kita fokus belajar selama 45 menit, kemudian istirahat 15 menit, Anda boleh sambil minum, Anda boleh sambil mendengarkan lagu, Anda boleh sambil bercanda dengan adik-adiknya. Nanti setelah 15 menit, Anda belajar lagi, fokus lagi. Menurut neuroscience ini di otak kita, mode untuk fokus dan diffuse ini agak berbeda, tapi sebenarnya saling melengkapi. Ya, jadi saya ambil contoh begini. Kita belajar mengenai stunting. Jadi makanan-makanan yang mengandung kalori tinggi dan protein tinggi untuk mencegah stunting. Lalu di situ ada telur, ada susu, ada karbohidrat dan sebagainya. Kemudian dikatakan juga bahwa selain beras itu bisa juga sorghum. Sorghum ini belum terlalu populer di Indonesia, tapi ternyata
sorghum kalorinya tinggi, proteinnya lebih tinggi dari beras, kalsiumnya lebih tinggi dari beras, dan yang menarik adalah sorghum ini bisa ditanam di daerah kering. Sehingga Nusa Tenggara Timur sekarang ada satu yayasan yang mengembangkan sorghum di sana. Nah, pada waktu Anda membaca itu, selama 45 menit Anda ikut, tiba-tiba Anda dapat WA misalnya dari keluarga di Nusa Tenggara Timur di sana. Lalu yang mengatakan ladang sekarang sedang tidak bisa ditanami karena sedang kering. Nah, disitulah timbul yang tadinya Anda sambil lalu saja mendengar sorghum, Anda kemudian meminta pada keluarga, mungkin kakak Anda atau siapa, cobalah pikirkan untuk menanam sorghum. Nah, sudah tentu harus dipelajari dulu. Dia bisa panen 3 kali setahun, hampir tidak ada air, bisa tumbuh, dan harganya juga lumayan. Tapi yang saya mau katakan adalah ide untuk mengatakan pada keluarga, menginformasikan pada keluarga bahwa sorghum adalah salah satu yang patut dipertimbangkan untuk ladang, itu adalah pada waktu Anda istirahat. Karena pada waktu istirahat itu pikiran Anda melebar, bukan fokus tapi melebar itu bisa berkaitan dengan yang tadi Anda fokus. Slide berikut. Nah, jadi itu yang disebut sebagai Pomodoro teknik. Jadi fokus, istirahat, fokus lagi, istirahat lagi. Pada waktu fokus kita berusaha untuk mendapat informasi yang penting yang kita butuhkan. Pada waktu istirahat itu keluarlah ide-ide segar yang bisa berkaitan dengan yang kita fokus tadi. Nah, nanti kita akan tahu lagi yang namanya Feynman teknik dan Parkinson law. Slide berikut. Nah, sebelum itu, ya saya selalu mengatakan kepada mahasiswa baru, jadikanlah belajar itu suatu keteraturan, suatu kebiasaan. Ya, kalau boleh saya menyarankan sebelum kuliah, kalau bisa baca dulu bahan yang akan dikuliahkan. Meskipun barangkali bisa memahami 10-15%, tidak apa-apa. Pada waktu kuliah akan lebih banyak yang difahami karena sebagian sudah dibaca. Setelah kuliah, cobalah buat ringkasan. Jadi apa yang pernah dibaca, apa yang pernah didengar, mungkin apa yang pernah ditugaskan untuk dicari, semua dirangkum, dibuat ringkasan. Ringkasan itu bisa berupa buku, bisa juga kertas-kertas lepas yang bisa kita lihat di mana-mana, misalnya sambil menunggu busway atau sambil menunggu kereta, 15-20 menit bisa kita lihat-lihat kembali. Nah, jadikanlah ini teratur, meskipun Anda libur panjang atau apa, nikmatilah libur panjang Anda, tapi minimal 2 jam sehari usahakan untuk tetap belajar. Kalau bosan untuk pelajaran yang itu juga, Anda bisa belajar hal yang lain lagi. Slide berikut. Nah, kita pindah sekarang ke berbagai situasi belajar. Situasi belajar yang sama dengan SMU, yang banyak adalah kuliah. Tapi kita tahu sekarang di Fakultas Kedokteran di mana-mana pun, kuliah itu sudah amat dikurangi, yang didorong adalah untuk belajar secara aktif dan berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil 8-10 orang. Kemudian kita juga harus memahami pentingnya laboratorium. Laboratorium ini akan menambah pemahaman kita tentang konsep-konsep yang kita pelajari, dan kita bisa melakukan eksperimen sehingga antara yang kita pahami dengan yang kita lakukan itu akan memperkuat. Kemudian nanti kalau sudah mau masuk klinik ada bedside teaching, kalau kerja di puskesmas ada ambulatory care teaching dan community, dan di zaman COVID seperti ini sudah tentu distance learning. Dan jangan lupa juga
belajar bersama itu juga amat penting, karena kita tidak hanya belajar dari orang yang pendidikannya lebih tinggi dari kita bisa belajar dari teman-teman kita. Bahkan saya masih ingat betul pada waktu saya mahasiswa kedokteran tingkat 4, itu belajar membalut. Dulu belajar membalut ini penting sekali, karena kalau fraktur harus bisa membuat balutan sehingga tulang-tulang yang fraktur itu bisa terjaga baik sebelum ditolong oleh dokter. Dan saya masih ingat betul bahwa yang mengajari kami membalut itu adalah salah seorang perawat bedah yang sudah amat berpengalaman. Ya, slide berikut. Ya, ini tadi membuat catatan. Anda bisa cari, ini banyak di tulisan-tulisan atau video-video cara membuat catatan dengan flashcard atau dengan Anki. Saya tidak akan jelaskan di sini, Anda bisa cari sendiri. Slide berikut. Nah, ini hal yang tidak bisa dihindari karena yang namanya belajar itu harus ada evaluasinya, sehingga ada waktunya kita akan menghadapi ujian. Nah, persoalannya adalah bahan yang akan diuji itu biasanya jauh lebih banyak daripada waktu kita ulangan di SMU dulu. Karena itu perlu perencanaan waktu belajar. Jadi kalau kita misalnya mau belajar 4 jam sehari, ada yang mungkin mulai jam 5 sampai jam 9 malam, atau ada yang mulai jam 6 malam mau sampai jam 10, silakan. Tapi rencanakan dan tepati waktu itu. Siapkan perangkat belajarnya, jangan sebentar-sebentar harus cari kalkulator, sebentar-sebentar harus cari pensil, semuanya siap sehingga waktu tidak habis. Dan apa yang akan kita pelajari, sebaiknya lihat dulu gambaran besarnya. Misalnya kita mau belajar tentang infeksi COVID-19 gitu. Jadi kita coba renungkan apa penyebabnya, bagaimana penularannya, bagaimana masa inkubasinya, bagaimana gejalanya, bagaimana penyembuhannya, bagaimana pengobatannya, apa komplikasinya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu coba jawab. Sudah tentu banyak yang tidak bisa dijawab karena belum tahu. Setelah itu baca. Dengan membaca, maka pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu akan bisa kita jawab. Kemudian bisa juga kita mereview, kalau pernah beberapa kali ujian yang sudah ada, ujian-ujian yang terlebih dahulu, untuk melihat soal-soal, kemudian kita kemudian merencanakan. Kita harus merasa lemah di mana sehingga harus memperkuat di mana. Dan jangan lupa 3 jam itu bukan terus-terusan belajar, 45 menit belajar, 15 menit istirahat, dan seterusnya. Kemudian siap untuk belajar bersama. Nah, belajar bersama ini harus cukup disiplin masing-masing, karena jangan sampai belajar bersama itu lebih banyak ngobrolnya daripada berdiskusinya. Dan jangan lupa cukupkan waktu istirahat yang cukup sebelum ujian. Ya, slide berikut. Ya, ini nanti mungkin Dr. Titin yang lebih ahli daripada saya. Kalau di mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, belum terlalu banyak cara-cara ujiannya, tapi kalau sudah masuk klinik, banyak cara-cara untuk menilai. Dan kita juga mesti tahu bahwa ilmu kedokteran itu dasarnya bukan hanya kognitif, bukannya keterampilan untuk memahami, menghafal, dan sebagainya. Tapi dia juga adalah keterampilan teknikal. Artinya kita bisa mengambil darah dari vena, kita bisa menyuntik intramuskular, kita bisa mengeluarkan cairan pleural, itu juga. Dan jangan lupa keterampilan komunikasi. Jadi keterampilan kognitif, keterampilan teknikal, dan keterampilan komunikasi ini itu
akan diuji, akan dinilai. Ya, kalau keterampilan kognitif mudah menilainya, entah dengan ujian tulis, ujian lisan, tapi kalau teknikal meski dipertunjukkan bagaimana cara memperkusi abdomen, mencari asites misalnya, dan banyak cara-cara penilaian lain sekarang portofolio atau project. Ya. Slide berikutnya. Nah, kenapa ada mahasiswa yang berhasil, ada yang tidak berhasil? Saya rasa banyak masalahnya. Saya selalu mengatakan pada teman-teman saya, jangan hanya karena prestasi belajar seorang mahasiswa kurang, yang disalahkan hanya mahasiswanya saja. Karena prestasi belajar seorang mahasiswa itulah hasil akhir dari mahasiswanya, dari dosennya, dari lingkungan belajarnya, dari metode pengajarannya, dan sebagainya. Kalau boleh cerita, saya waktu itu sudah lama sekali dititipi seorang mahasiswa yang masuk FKUI melalui penelusuran bakat dari Tidore, dari Pulau Tidore. Dan itu bagi Tidore adalah pertama kali mendapat jatah seorang lulusan SMU-nya, mungkin lulusan yang terbaik, menjadi mahasiswa FKUI tanpa ujian melalui penelusuran bakat. Mahasiswa ini kebetulan dititipkan ke saya sebagai dosen pembimbingnya. Kakaknya seorang bintara polisi di Kramat Jati. Lalu setelah 2-3 bulan kuliah waktu itu saya panggil dan kita bincang-bincang, dia kelihatan sedih sekali karena angkanya tidak memuaskan. Kalau diteruskan begitu dia bisa drop out. Jadi saya dengarkan bagaimana dia kesehariannya. Jadi subuh sehabis sholat subuh dia sudah berangkat dengan kendaraan umum dari Kramat Jati, dari pos polisi di asrama polisi di sana, untuk sampai di Salemba. Waktu itu masih kuliah di Salemba, supaya sampai di Salemba itu sebelum pukul 7 pagi, karena kuliah mulai jam 7. Kemudian pada waktu kuliah, waktu itu kuliah tatap muka, banyak sekali pakai slide, mematikan lampu, dia mengaku bahwa dia sering tertidur karena kecapean. Setelah kuliah, dia sempat membaca sebentar, tapi pukul 5 dia harus pulang, karena kalau dia pukul 5 pulang atau kalau bisa di bawah jam 5 supaya sampai di Kramat Jati itu pukul 8 malam. Nah, setelah sampai dengan kelelahannya, dia harus bantu kakaknya mencuci piring dan sebagainya. Sampai jam 10 malam, sudah itu capek sekali, sudah nggak ada keinginan untuk belajar. Dia nggak bisa belajar di bus atau di apa, karena penumpang penuh, sehingga waktu belajarnya itu amat sedikit sekali. Lalu kami mencoba mencari jalan keluar, karena kalau dengan situasi belajar seperti itu sulit bagi dia untuk meningkatkan kemampuannya. Akhirnya kita dapatkan jalan keluar, dia kemudian kita koskan di Paseban, di seberang Salemba itu. Bersama-sama dengan teman-temannya mahasiswa yang lain, dalam 15 menit dia udah sampai di Paseban. Kalau ke kampus juga cukup jalan kaki 15 menit. Dia punya waktu belajar yang banyak. Dan karena dia memang dasarnya seorang anak yang cerdas, maka dengan cepat dia bisa mengejar ketinggalannya. Dan setahu saya waktu dia minta pamit akan pulang ke Tidore, dia berhasil lulus tanpa ada yang mengulang. Jadi disinilah pentingnya bahwa minat itu harus besar, dukungan keluarga ada, dan kadang-kadang juga perlu finansial, kesehatan, dan jangan lupa tentu mengcoping stres Anda sendiri. Dan kalau ada kesulitan belajar, hendaknya dikonsultasikan, karena mungkin bukan karena daya tangkap Anda yang kurang, tapi mungkin karena cara belajar yang kurang tepat, waktu belajar yang kurang tepat, atau waktu belajar yang kurang. Nah, saya rasa terakhir,
Ya, slide berikutnya. Saya akan menginformasikan ini pada mahasiswa kedokteran. Ini kayaknya bukan di FKUI, tapi tingkat stres pada mahasiswa kedokteran itu lumayan tinggi. Sekitar 35,6% itu stres ringan. Kemudian yang sedang itu 57, yang berat itu 6,9. Dan kebanyakan stres ini terjadi karena pertama sebagian karena merubah adaptasi, menyesuaikan diri dengan cara belajar baru. Yang kedua sebagian karena berpisah dengan orang tua. Kita kan sekarang kuliah di Depok, sudah banyak yang kos di Depok, tidak lagi bersama orang tua, dan merasa sekarang harus mengatasi persoalan sendiri karena sudah dewasa. Ini kadang-kadang menimbulkan stres, dan ini bisa menurunkan prestasi belajar. Slide berikut. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk menikmati proses belajar. Jadi jangan justru belajar itu suatu beban. Nikmatilah dengan cara bagaimana? Carilah bagian yang menarik dari proses belajar itu. Dan ingatlah, orang yang mencapai capaian yang tinggi itu tidak dengan sendirinya saja dia mencapai. Pemain bola terkenal Ronaldo itu setiap hari sekian jam berlatih main bola meskipun dia sudah menjadi bintang, tidak pernah berhenti untuk berlatih. Kemudian evaluasilah cara belajar Anda. Apakah Anda belajar 4-5 jam sehari tapi hasilnya kurang? Barangkali cara belajarnya harus dirubah, dan sempurnakanlah cara belajar tersebut dengan merenungkan kembali apa-apa yang Anda lakukan dan apa yang harus diperbaiki. Slide berikutnya. Ya, sebenarnya kuncinya bincang-bincang saya ini adalah pertama, rencanakan cara belajar. Kedua, ketahuilah cara-cara belajar yang efektif. Dan yang ketiga, evaluasi dirilah bagaimana Anda bisa semakin lama prestasi belajarnya semakin baik. Dan itu hanya bisa dicapai dengan cara belajar yang teratur, kebiasaan belajar yang teratur. Slide berikutnya. Saya rasa sudah lebih 20 menit ya, Aziz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masalah, Prof. Banyak pengalaman yang kami dapatkan dari Prof. Samsu. Terima kasih banyak, Prof. Samsu. Mungkin saya izin meringkas ya, Prof. Apa yang Prof bawakan tadi. Mohon koreksinya kalau salah, Prof. Jadi, memang dalam belajar ini, terutama di perguruan tinggi, ada beberapa perbedaan dengan pembelajaran di masa SMA gitu ya. Mungkin teman-teman di sini yang sudah kuliah juga sudah merasakannya. Ada 12 tips, nanti mungkin teman-teman boleh cek lagi apa-apa saja. Namun beberapa yang Prof. Samsu highlight tadi adalah mengenai waktu belajar. Ada banyak sekali teknik-teknik yang sudah populer, mungkin tadi Pomodoro teknik itu sudah populer juga digunakan. Bagi yang belum tahu mungkin silakan pelajari lebih lanjut. Tadi Prof juga sudah menyebutkan ada periode fokus, ada periode di mana kita beristirahat, kemudian fokus lagi. Lalu tadi Prof juga menyebutkan untuk selalu belajar teratur, setidaknya luangkan sekitar 2 jam per hari untuk belajar. Pahami juga learning situations dan cara-cara belajar yang ada di fakultas, utamanya kedokteran ya, karena banyak sekali memang metode-metode belajar yang ada di FK, PBL, KKD, dan lain sebagainya. Memang itu menjadi tantangan tersendiri juga. Usahakan selalu membuat catatan dan rencanakan waktu belajar. Usahakan untuk tepat menepati waktu atau rencana yang telah kita buat. Tantangan-tantangannya di sini juga banyak sekali memang dalam belajar, namun peranan ada motivasi di sana. Lalu tadi kalau dari cerita Prof ada peranan juga dari sosok mentor, staf pengajar, bagaimana membantu mahasiswa dalam belajar ya Prof ya. Jadi mungkin ini jadi refleksi juga teman-teman bagi kita, kalau suatu saat kita ada di posisi guru-guru kita untuk selalu membantu nanti misalnya 20 tahun lagi kita ada di posisi para guru, kita coba angkat juga nih teman-teman kita, murid-murid kita nanti kelak gitu ya. Dan yang terakhir adalah selalu nikmati proses belajar, temukan cara belajar yang menarik, dan persiapkan diri. Apalagi di kedokteran ya Prof yang kita hadapi nanti adalah manusia langsung begitu ya Prof ya. Terima kasih banyak Prof Samsu atas materinya sangat menarik. Nanti teman-teman yang masih ingin bertanya silakan, yang ingin mengomentari dituliskan di kolom Q&A.
kita akan bahas. Nanti mungkin yang belum puas dengan penjelasan Prof. Samsu, di akhir kita boleh tanya-tanya lagi ya Prof ya. Mohon izin Prof. Berikutnya kita akan mendengarkan materi yang tidak kalah menariknya dari Dr. Ardi Findiartini, PhD, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Medical Education Unit dan Departemen Pendidikan Kedokteran FKUI mengenai implikasi pandemi terhadap pendidikan kedokteran. Ini saya yakin adalah concern mahasiswa bersama ya, teman-teman. Saya yakin sekali ini pasti banyak yang sudah mengeluh juga nih kepada guru-gurunya. Dr. Titin juga saya rasa sudah berkali-kali ya dok ya membawakan topik ini, namun tidak masalah, kita boleh berdiskusi bersama nih mengenai apa sih implikasi pandemi terhadap pendidikan kedokteran. Next slide, saya ingin bacakan CV dari Dr. Titin. Dr. Ardi Findiartini, MD PhD, menamatkan pendidikan dokter di FKUI tahun 2002 dan PhD di bidang pendidikan kedokteran pada tahun 2012 di University of Melbourne. Saat ini menjabat sebagai Ketua Medical Education Unit, Ketua Departemen Pendidikan Kedokteran FKUI juga, Member of Education Working Group of Indonesian Medical Council, Member of Interprofessional Education Curriculum Development Team. Jadi memang sudah banyak sekali nih Dr. Titin malang melintang di dunia pendidikan kedokteran di Indonesia. Beliau saat ini juga merupakan ketua klaster dari klaster riset pendidikan kedokteran di IMERI FKUI. Jadi memang silakan teman-teman nanti juga boleh manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya sebanyak-banyaknya terhadap beliau nih, guru saya juga nih, Dr. Titin. Next slide. Ya, beliau saat ini juga merupakan anggota dari International Association for Medical Education, Aspire Faculty Development Panel, dan lain sebagainya. Tidak mungkin saya bacakan ya Dr. Titin, mohon izin ya dok ya, banyak sekali nih CV-nya, apalagi penelitiannya. Tanpa berpanjang lebar, mungkin Dr. Titin silakan menyampaikan materinya, sekitar 20 menit ya dok, nanti saya mohon izin diingatkan 5 menit terakhir dok. Ya, terima kasih banyak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof. Samsu dan mahasiswa sejawat sekalian. Saya diminta untuk mendiskusikan. Saya mungkin akan menyampaikan trigger untuk kita sama-sama memikirkan implikasi dari pandemi ini terhadap pendidikan kedokteran. Tadi Aziz sudah sempat menyampaikan juga apakah betul memang implikasinya selalu negatif. Mungkin ada silver lining dalam masa pandemi ini. Kalau saya melihatnya sebenarnya adalah harusnya memang silver lining itu harus kita cari gitu ya. Jadi saya dalam topik yang akan saya sampaikan ini juga saya ingin mengajak mahasiswa dan siswa sekalian untuk bisa apa sih sebetulnya hikmah dari pandemi ini terhadap pendidikan kedokteran. Saya izin share screen. Oke. Baik, jadi semuanya sudah 9 bulan, hampir 10 bulan kita menjalani masa pandemi ini dengan segala tantangannya. Lalu kemudian yang kita lakukan selama ini tentunya adalah berupaya untuk beradaptasi. Belum tentu adaptasinya adalah adaptasi yang optimal, tetapi tentunya kita berharap bisa sebagai mahasiswa kedokteran yang sedang menyelesaikan pendidikan di tahap manapun, masing-masing memiliki tantangannya sendiri. Dan menurut saya kalau seperti tadi disampaikan oleh Prof. Samsu, tujuan kita masih kepada saya ingin menjadi dokter yang terbaik. Tentunya dokter yang terbaik itu yang seperti apa sih, dan bagaimana sebetulnya kita bisa tetap mengupayakan untuk bisa menjalani pendidikan ini dalam masa sulit seperti sekarang. Lalu di poin yang ketiga saya ingin mengajak kita semua untuk melihat lalu setelah pandemi ini, insya Allah semoga segera berakhir ya pandeminya, walaupun belum tahu kapan. Insya Allah tetap akan ada setiap tantangan, insya Allah ada jawabannya. Apa sih sebetulnya yang akan kita harus lakukan nantinya setelah pandemi ini berakhir? Jadi pandemi ini sebenarnya membawa kita pada suatu suasana yang awalnya sebetulnya tidak nyaman, kita semuanya kaget, shock, dan saya yakin saat ini sebagian besar dari kita sudah beradaptasi, tapi mungkin sudah mulai jenuh juga dengan pola pendidikan jarak jauh. Belum ada salah satu teman yang menanyakan tentang kalau koneksi internet itu sebenarnya bermasalah, lalu semuanya mengandalkan PJJ, lalu bagaimana belajarnya. Namun memang pandemi ini sebetulnya di luar dari proses pembelajaran kita, sebetulnya banyak hal di kehidupan kita yang terjadi gitu. Kita sendiri juga perlu menjaga diri, kita perlu menjaga kesehatan diri, kita perlu menjaga kesehatan keluarga, kita sebagai mahasiswa kedokteran kita punya tanggung jawab lebih juga untuk bisa mematuhi berbagai protokol kesehatan, update tentang berbagai ilmu, berbagai pengetahuan terkini tentang COVID-19 misalnya. Jadi banyak hal yang terjadi sehingga kita juga perlu pandai-pandai untuk mengelola berbagai informasi yang ada. Dan hal tentang COVID-19 sendiri juga semuanya living evidence.
Dan living evidence ini juga terjadi pada pendekatan apa sih sebetulnya yang terbaik untuk mahasiswa, implikasinya apa di dalam bidang pendidikan kedokteran di seluruh dunia juga semuanya adalah living evidence. Jadi kita berhadapan dengan berbagai hal yang sangat dinamis yang mungkin ini adalah gambaran dunia sekarang ini dan pada masa yang akan datang ya, sehingga kita memang saat ini sedang sangat ditempa untuk kita bisa beradaptasi. Berbicara tentang apa implikasi pandemi ini pada pendidikan kedokteran, saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk melihat strukturnya secara sederhana bahwa kalau kita bicara pendidikan kedokteran, kita bicara capaiannya, kita bicara kompetensinya, kita bicara metode pengajarannya, kita bicara asesmennya, kita bicara juga siapa mahasiswanya, bagaimana adaptasinya, lalu lingkungan pembelajarannya seperti apa, dan support yang diberikan bagaimana. Berbagai perkembangan ada di dalam berbagai perkembangan ada di dalam pendidikan kedokteran di seluruh dunia. Semua pihak, semua institusi itu berupaya untuk melakukan adaptasi, dari mulai langsung semuanya shifting ke pendidikan jarak jauh yang sebelumnya sudah pernah sudah banyak melakukan pendidikan jarak jauh tidak menjadi masalah, namun untuk institusi yang memang belum banyak pengalaman tentunya memerlukan adaptasi yang luar biasa. Kemudian juga mahasiswa kedokteran sendiri di Harvard misalnya, mereka yang membuat kurikulum untuk COVID-19 ya, mereka yang membantu tim staf pengajarnya untuk menyusun modul-modul yang bisa diakses secara online oleh mereka sendiri, dan juga mereka untuk membuka, silakan mungkin kalau sekalian berharap bisa mengakses, ini juga bisa diakses secara bebas. Dan ada institusi yang kemudian stop mahasiswa ke rotasi kliniknya, diberhentikan terlebih dahulu. Sampai sekarang pun masih ada yang masih stop, ada yang mulai sudah mengirimkan mahasiswanya dengan berbagai protokol kesehatan dan seterusnya. Intinya, apa yang terjadi pada kita selama di masa pandemi ini terhadap pendidikan kedokteran kita di tahap manapun itu terjadi di seluruh dunia. Jadi adaptasinya seperti apa sebenarnya? Kalau bicara soal implikasi, sebetulnya mungkin saya ingin menggantinya menjadi adaptasi apa yang kita perlukan. Karena kalau kita bicara implikasi itu seakan-akan kita menjadi penerima gitu ya, bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan gitu. Padahal sebetulnya peran kita adalah secara aktif dan lebih proaktif lagi untuk melihat sebenarnya apa yang harus kita kerjakan, apa yang mampu kita kerjakan saat ini dengan berbagai resources yang ada. Saya ingin mengajak semuanya untuk melihat, kalau misalnya pendidikannya bentuknya sama seperti sebelumnya, tentunya tidak. Tentunya banyak penyesuaiannya. Lalu pertanyaannya yang sering disampaikan kepada mahasiswa, termasuk Aziz nih dan teman-teman, dan lalu gimana dong kompetensinya? Kompetensinya jadi kurang dong ya. Nah, itu saya ingin melihat. Mari kita melihat lagi, mendefinisikan ulang apa ya sebenarnya yang patut paling utama kita pertimbangkan. Saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk memperkuat keyakinan bahwa pendidikan kedokteran di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu ingin menyiapkan sejawat sekalian menjadi seorang dokter yang fit for practice. Itu kata kunci utama, fit for practice. Jadi berbagai konten yang sudah sangat banyak yang selama ini Anda pelajari, berbagai keterampilan, aspek profesionalitas, kemudian interaksi dengan pasien dan seterusnya, itu sebetulnya memang dirancang untuk Anda bisa fit for practice. Nah, kalau misalnya kita menganggap fit for practice gambaran praktek pelayanan kesehatan dan kebutuhan kompetensi yang nanti akan dibutuhkan setelah masa pandemi atau selama masa pandemi ini masih sama dengan sebelumnya, mungkin itu yang harus kita pertimbangkan. Mungkin teman-teman sekalian, saya termasuk saya bahkan tidak selalu punya otoritas untuk bisa mengganti gitu ya bagaimana fit for practice. Tapi artinya ini sebenarnya bisa menjadikan kita melihat kembali capaian pembelajaran mana yang sebetulnya memang harus sangat diutamakan. Jadi apakah pengetahuan mana sebenarnya yang memang harus didiskusikan, harus dicapai, keterampilan mana yang harus betul-betul dicapai, dan aspek profesionalitas luhur apa yang sebenarnya tetap harus dikembangkan, kemampuan komunikasi, kemampuan mawas diri, dan seterusnya. Jadi ada aspek knowledge, skills, dan attitude yang harus tetap dikembangkan. Tentunya itu tidak berubah, karena kerangka besarnya sebetulnya kembali lagi kepada fit for practice tadi. Sehingga yang menjadi penting untuk kita pertimbangkan adalah apabila misalnya kita menganggap bahwa dengan masa pandemi saat ini, kalau di tahap preklinik terkait dengan knowledge mungkin tidak terlalu banyak masalah ya. Kalau saya katakan tidak terlalu banyak masalah itu bukan berarti tidak ada masalah, tentu pasti akan ada tantangannya. PJJ itu pasti ada tantangannya. Adaptasi masing-masing mahasiswa terhadap pendidikan jarak jauh juga sangat berbeda, sehingga kita pun juga harus selalu berempati.
Namun apa yang harus kita lakukan adalah tentunya kita harus memprioritaskan ulang mana capaian-capaian pembelajaran yang memang harus mau tidak mau itu harus menggambarkan bahwa seorang dokter kalau tidak punya kemampuan itu bukan dokter gitu. Jadi kita harus berani betul mendefinisikan itu. Dan kalau misalnya terkait dengan rotasi klinik ini sebenarnya keputusannya tidak mudah, sangat tidak mudah. Karena begitu kita berani mengirimkan mahasiswa kembali lagi untuk bertugas ke wahana pendidikan, ke rumah sakit pendidikan, itu tentunya dengan segala konsekuensi, dengan segala penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan secara sadar dilakukan pengurangan penugasan, pengurangan jam jaga, dan seterusnya, yang itu berimplikasi kepada paparan kasus klinik yang nyata. Pertanyaannya adalah apakah terus kemudian masa pendidikan kedokteran ini harus diperpanjang atau tidak? Sementara kalau misalnya kita memiliki assessment yang baik selama proses pendidikan berjalan, kita sebenarnya berharap mahasiswa yang sebentar lagi, misalnya 1 semester lagi mau lulus gitu, kita seharusnya tidak menahan-nahan terlalu lama karena calon-calon dokter ini justru dibutuhkan di lapangan saat ini untuk membantu untuk mengatasi pandemi. Jadi proses pemikirannya memang harus sangat menyeluruh, dan kembali lagi kita tentunya berharap bisa tetap menghasilkan lulusan dokter yang aman. Jadi saya berpikir kita harus berani untuk mengurangi, kita harus berani untuk menyarikan berbagai kemampuan mana yang sangat penting, yang kalau misalnya seperti saya sampaikan tadi, kalau Anda tidak mencapai itu, Anda tidak bisa menjadi dokter. Kalau misalnya Anda tidak bisa membedakan mana mandibula, mana maksila, itu pastinya Anda bisa jadi dokter gitu misalnya ya. Tapi kalau misalnya Anda tidak bisa menggambarkan arteriol yang ada di arteriol apa yang masuk ke plexus Kieselbach gitu misalnya, itu yang nggak apa-apa kali ya gitu ya. Yang penting kan tahu bahwa plexus Kieselbach itu kalau misalnya pecah karena segala sesuatu itu mungkin bisa itu menyebabkan epistaxis misalnya. Jadi detailnya, kedalaman dan seterusnya ini yang memang harus berani untuk kita kurangi. Itu implikasi atau adaptasi yang harus kita lakukan. Di sisi lain sebetulnya masa pandemi ini memberikan banyak sekali kesempatan untuk yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan kemampuan profesional mahasiswa. Ini contoh-contoh mahasiswa di FKUI yang banyak membuat video untuk edukasi masyarakat. Ada yang sukanya nulis, sukanya riset, terus langsung publikasi, terus kemudian ada yang melakukan berbagai aktivitas yang memang tujuannya untuk membantu kakak-kakak residen rumah sakit pendidikan waktu awal-awal masa pandemi. APD sangat sulit, mereka kemudian memiliki inisiatif yang kemudian inisiatif ini beberapa juga menjadi inisiatif yang sangat meluas di seluruh Indonesia, seperti Kohop dan juga Nutrisi Garda Terdepan misalnya, yang juga teman-teman mungkin sebagian di sini juga ada yang ikut. Jadi ada collegiality, ada kemampuan, ada rasa empati, dan juga ada rasa kesejawatan yang sangat dikembangkan. Dan adanya penyesuaian terhadap kompetensi dari lulusan dokter saat ini memang secara nasional belum didiskusikan. Namun menurut saya harus ada kebijakan tertentu yang mampu mendiskusikan itu tadi untuk dokter-dokter yang mengalami pendidikan di masa pandemi ini. Kalau misalnya yang preklinik, tentunya nanti domino efeknya adalah pada saat yang di klinik. Misalnya apa yang kekurangannya, lalu apa-apa saja yang harus diisi, itu kemudian nanti menjadi bagian dari tahap praktek kliniknya. Atau yang tahun pertama, tahun kedua, itu nanti dominonya di tahun ketiganya dan seterusnya. Tapi kalau misalnya untuk kakak-kakak atau sejawat yang sudah mau lulus misalnya, ya tentunya kita berharap nanti ada continuing medical education dan continuing professional development yang bisa mengisi kemampuan-kemampuan yang detail misalnya yang diperlukan oleh seorang dokter. Namun tetap tanggung jawab dari institusi pendidikan adalah untuk menghasilkan dokter yang fit for practice, tidak berubah. Adaptasi dari konten. Sebenarnya masa pandemi ini mengingatkan kita semua bahwa kita mungkin masih kurang di dalam mengintegrasikan konten tentang aspek sosial masa pandemi, lalu masalah pandemic preparedness untuk mahasiswa kedokteran gitu ya, health education, risk communication, ethical dilemma tentang masa pandemi ini dan seterusnya. Ini ternyata mengajarkan kita bahwa sejauh mana sebetulnya kurikulum kita tuh memiliki kemampuan adaptasi yang cukup cepat gitu. Kapan kita bisa mengisi berbagai materi ini tanpa harus merubah lagi struktur kurikulumnya, kemudian melakukan berbagai hal yang membuat itu menjadi lama. Sehingga adanya pandemi ini juga memiliki impact pada pendidikan kedokteran bahwa kita harus adaptif gitu. Jadi kalau untuk sekarang misalnya konten-konten ini diusahakan untuk diisi
didiskusikan bersama dengan mahasiswa melalui berbagai modul. Mahasiswa FKUI misalnya, dan sebenarnya bisa diakses sih untuk adik-adik atau mahasiswa dari Fakultas Kedokteran yang lain adalah misalnya modul tanggap pandemi COVID-19 untuk mahasiswa. Jadi itu bisa diakses oleh mahasiswa dan itu disusun oleh tim dari staf pengajar FKUI. Jadi itu adalah contoh bagaimana kita kemudian berharap konten yang penting untuk mahasiswa kedokteran itu sebetulnya bisa diintegrasikan dengan cepat. Lalu bagaimana dengan metode pengajaran? Jadi di seluruh dunia ini adalah gambaran utamanya bahwa memang untuk pendidikan tahap preklinik semuanya memang mengarah kepada pendidikan dengan pendidikan jarak jauh dengan video conferencing atau learning management system yang memang sudah dimiliki oleh masing-masing institusi. Kemudian yang rotasi klinik pun sebenarnya juga memiliki beberapa pilihan penyelenggaraan dan ini sangat antara satu institusi dengan institusi yang lainnya berbeda tergantung kepada kondisi dan situasi pandemi di tempat terkait. Misalnya ada yang betul-betul masih memberhentikan rotasi kliniknya dan menggantikannya semuanya dengan online. Tentunya kalau dipikir-pikir dokter yang punya exposure dengan pasien yang nyata, dengan kasus yang nyata tentunya lebih baik daripada semuanya dengan online gitu ya. Tetapi online di sini juga sangat berbeda-beda metodenya. Ada yang mendiskusikan kasus, ada yang menggunakan virtual case, ada yang kemudian ternyata dosennya yang atau DPJP-nya atau supervisornya yang kemudian bertemu dengan pasiennya dan melalui video kemudian mahasiswa bisa melakukan wawancara. Jadi kita sendiri juga tidak bisa langsung judgmental terhadap bahwa online pasti nggak ada paparan, tidak juga ya. Tapi variasinya ada atau tetap ada rotasi klinik tetapi dengan tanpa hadir di dalam tempat wahananya atau di dalam rumah sakit pendidikannya. Atau seperti yang dilakukan di FKUI sekarang adalah untuk rotasi klinik adalah tetap melakukan rotasi klinik tetapi dengan jadwal yang sangat dibatasi dengan strict health protocol dan seterusnya. Jadi semuanya tentunya ada konsekuensinya. Terkait dengan metode pengajaran yang selama ini atau pembelajaran yang sudah Anda sejawat sekalian sudah kerjakan atau sudah lakukan ya, mungkin bosan ya Zoom terus atau diskusi, belajar sendiri dan seterusnya, pengennya ketemu sama teman gitu dan seterusnya. Karena memang menurut saya sangat wajar karena proses belajar itu pada dasarnya adalah proses sosial. Jadi pemahaman kita terhadap sesuatu itu ternyata tidak hanya tergantung kepada proses pemikiran kita sendiri, tetapi juga sangat dibentuk oleh interaksi kita dengan teman-teman kita, interaksi kita dengan staf pengajar dan seterusnya. Jadi selama ini yang banyak mungkin teman-teman sudah jalani adalah yang tatap maya atau virtual synchronous seperti saat ini ya. Jadi kita sama-sama mendiskusikan, biasanya pakai Zoom, MS Team atau pakai Google Meet dan seterusnya. Sebenarnya ada yang lain yang selama ini mungkin tidak terlalu banyak atau sangat membutuhkan suatu sistem pembelajaran online yang baik. Misalnya berbagai proses yang ada di mandiri atau personal self-directed asynchronous ini sebenarnya yang selama ini teman-teman lakukan. Saya yakin teman-teman di sini misalnya kan mengakses misalnya ruang belajar seperti di FK Tanpa Batas, kemudian di Coursera dan seterusnya gitu ya, yang kita tertarik dengan satu topik dan kita mempelajari hal tersebut. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan juga untuk topik-topik utama yang ada di dalam kurikulum kita. Jadi referensi dibaca, video pembelajaran bisa Anda akses sendiri dan seterusnya. Yang mungkin tidak terlalu banyak dilakukan secara formal. Kalau informal menurut saya sangat banyak adalah kolaboratifnya. Jadi Anda belajar bersama, mendiskusikan kemampuan tertentu atau topik tertentu bersama-sama di luar dari sesi-sesi sinkronus yang bersama-sama seperti saat ini. Jadi sebenarnya dengan adanya pandemi ini membuat kita jadi berpikir bahwa wah ternyata sebetulnya ruang belajar itu banyak sekali ya. Jadi di luar dari face-to-face interaction itu banyak sekali ruang belajar yang bisa kita eksplorasi. Simply put, saya sebagai staf pengajar FKUI yang biasanya harus mondar-mandir antara Salemba dan Depok. Mungkin kalau teman-teman belum punya gambaran Salemba dan Depok itu jaraknya seperti apa, dibilang jauh banget sih enggak ya. Cuma kalau misalnya dalam satu hari itu harus bolak-balik ternyata memang bisa sangat tidak efisien gitu ya. Jadi dengan adanya media pembelajaran seperti ini sebenarnya membuat kita jadi memikirkan kembali apakah nanti tentunya setelah masa pandemi kita akan membuat blended learning yang lebih baik. Jadi kolaborasi antara pemanfaatan pembelajaran online dan offline itu dengan lebih baik. Untuk tahap praktek klinik mungkin tidak terlalu banyak dibahas karena saya mendapatkan informasi dari panitia teman-teman lebih banyak yang preklinik ya. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa workplace-based learning dan assessment itu di rumah sakit pendidikan dan di wahana pendidikan itu memang sulit sekali tergantikan.
Sehingga FKUI termasuk institusi yang memberanikan diri untuk memulai kembali rotasi kliniknya dengan segala resiko. Karena mahasiswa tahap praktek kliniknya juga sudah mulai, dok kita mau diisolasi di rumah, mau di ini, terus senior-senior kita berjibaku dengan harus berhadapan dengan pasien COVID, non-COVID, dan lain-lain di rumah sakit. Terus kita di rumah tuh, apa ya, jadi kembali lagi sudah mulai mengidentifikasi diri sebagai calon dokter gitu ya, rasanya tuh dilematis gitu, nggak nyaman gitu, terus disayang-sayang di rumah, nggak boleh kemana-mana tuh kok rasanya kita nggak seperti itu gitu, karena kami mau menjadi dokter kan ya, suatu saat kami juga akan menghadapi hal seperti ini, dan ungkapan seperti itu ternyata melecut juga ya, melecut staf pengajar untuk memikirkan ini diapain ya, jadi harus ada keberanian dan akhirnya juga harus mengajak mahasiswa untuk ikut memikirkan bagaimana caranya. Karena tetap harus ada observasi, supervisi yang baik, kesempatan belajarnya diupayakan, kemudian juga kesempatan belajar yang sudah tidak terlalu banyak ini didokumentasikan dan juga tetap diberikan umpan balik. Ini adalah contoh-contoh pelaksanaan rotasi klinik dengan berbagai modifikasinya yang dilakukan di FKUI dengan protokol yang sangat ketat. Bila ada kemudian teman yang terpaksa terpapar dengan kasus COVID-19 positif misalnya, dilakukan tracing dan seterusnya, kemudian ada yang harus isolasi mandiri, tetap belajar PJJ dan seterusnya. Jadi bukan suatu pengaturan yang mudah untuk pengelola pendidikan di rotasi klinik, sehingga memerlukan leadership dan juga kekompakan yang luar biasa. Ya, ini adalah contoh yang dikerjakan oleh mahasiswa tahap akhir, semester akhir di FKUI, melakukan berbagai program pendidikan untuk masyarakat, pengobatan massal dan seterusnya yang dilakukan saat mereka berada di wahana pendidikan di puskesmas dan juga di klinik Pratama. Buat mahasiswa sendiri sebenarnya ini menjadi sesuatu yang sangat memotivasi karena ini loh saya tuh belajar salah satu buat ini gitu. Jadi itu mungkin yang teman-teman kurang bisa dapatkan kalau teman-teman belajar melalui PJJ ya. Tapi ini memang kami memberanikan diri untuk memberikan kesempatan seperti ini juga dengan berbagai persiapan yang sangat detail yang saya tidak akan bisa diskusikan saat ini. Ini adalah upaya untuk bisa mencatat paparan kasus yang didapatkan oleh mahasiswa di tahap klinik. Jadi kalaupun misalnya kasusnya tidak terlalu banyak, kami ingin bisa mencatatnya dengan baik dan mahasiswa nanti juga bisa tahu, oh saya kurangnya ada di mana. Sehingga ini juga catatan bisa dibawa nanti pada saat mereka internship dan mereka juga bisa selalu mengevaluasi dirinya dengan baik. Berikutnya adalah tentang di dalam masa pandemi ini tentunya ini bukan productivity contest gitu ya, terus jadi masa pandemi gimana caranya saya tetap, ya memang mengoptimalkanlah belajar Anda seperti apa, tetapi tentunya yang harus kita bisa kontrol adalah kita harus bisa menjaga diri sendiri. Kita harus memastikan bahwa kita mampu menjaga diri kita dan juga keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dengan baik. Daripada kita complaining terus tentang PJJ. Nah, kalau urusan jaringan, kalau misalnya complaining, saya termasuk tim complaining jaringan. Kalau jaringan bermasalah sih, saya gimana ya? Itu mungkin positif attitude-nya adalah kalau nggak ada jaringan, terus saya belajarnya gimana ya? Saya ada acara lain nggak ya yang bisa saya akses, saya lakukan? Ada materi lain nggak ya yang bisa saya akses dan seterusnya? Dan sebenarnya ini juga harus menjadi pertimbangan dari institusi. Kalau ternyata mahasiswa mengalami masalah jaringan dan lain-lain seperti ini, lalu apa yang harus dilakukan? Jadi kita bisa mengatur diri kita. Yang saat ini bisa kita atur dalam masa pandemi ini adalah diri kita sendiri. Bagaimana memastikan kita tetap hidup sehat, kemudian kita bisa berbagi dengan orang lain, berbagi dengan teman kita, say hi saja atau menanyakan melalui line pada teman kita, apa kabar hari ini, itu mungkin sesuatu yang sederhana namun juga akan bisa impactful untuk Anda dan teman Anda dan juga teman-teman satu angkatan misalnya. Jadi kita bisa mengontrol. Jadi saya mengusulkan apa sih yang bisa Anda kontrol? Belajar Anda tentunya bisa Anda upayakan untuk Anda kontrol. Karena kalau kita menyalahkan bahwa gimana sih ini PJJ melulu, jadi nggak enak, namanya juga lagi masa pandemi kok, gimana dong gitu. Jadi ya kita harus bisa mengupayakan apa yang bisa, kalau misalnya lagi PJJ gini, bagaimana ya cara saya bisa beradaptasi? Bagaimana ya saya bisa memandangnya dengan positif? Jadi saya ingin mengajak mahasiswa sekalian untuk bisa berpikir positif dan bertindak dan bersikap positif juga. Jadi kita juga melihat bahwa diri kita memerlukan bantuan atau tidak, karena kalau PJJ terus dan misalnya kita tidak punya kesempatan berinteraksi cukup dengan orang-orang di sekitar kita, tentunya kita merasa terisolasi. Padahal sebetulnya relationships itu matters. Jadi itu selalu menjadi sesuatu yang penting karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Dan tentunya kita perlu bisa untuk mengidentifikasi support system kita seperti apa. Siapa support system Anda, teman-teman Anda, keluarga Anda, pengelola program studi, pengelola modul, siapa yang bisa Anda ajak bicara. Dan pastikan bahwa kita tahu kapan kita harus ask for help ya.
Jadi kalau stres, kalau sudah mulai burn out, terus capek banget PJJ, udah nggak bisa lagi nyerap, mau belajarnya dengan Pomodoro gitu juga udah nggak bisa lagi, sejam mau 20 menit pertama juga I cannot start anything, karena saya udah exhausted, saya udah nggak tahu lagi mau belajar apa. Nah, di saat seperti itu tentunya Anda memerlukan refleksi lagi, diskusi dengan orang lain, atau bahkan ke konselor untuk mendiskusikan. Jadi tidak apa-apa menjadi, kalau di masa pandemi ini kita merasa, kok sepertinya saya merasa saya tidak menjadi diri saya sendiri, atau saya merasa saya tidak optimal, nggak apa-apa. Pada saat kita merasakan itu, seek for help, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi asking for help is a strength. It's not a limitation, it's not a weakness. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Ini adalah salah satu bentuk kita saling mendukung ya, bahwa semangat collegiality kita menjadi lebih baik, dan kita juga bisa lebih resilient gitu, lebih mampu untuk mengatasi tantangan masa pandemi ini memang luar biasa. Dan bukan hanya kita tidak sendiri sebenarnya, banyak temannya di seluruh dunia, bahkan di seluruh lapisan masyarakat, dan mungkin masing-masing kita memiliki mendapatkan dampak yang berbeda. Ini adalah kajian yang kami lakukan, baru publish beberapa hari yang lalu, tentang mahasiswa sendiri merasanya seperti apa sih, mahasiswa preklinik dan klinik. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya mekanisme copingnya sangat baik. Jadi positive mindset dan terkoneksi secara sosial dan spiritual itu menjadi sumber energi yang luar biasa gitu. Dan pandemic situation ini membuat mahasiswa ternyata menjadi lebih berempati terhadap kondisi yang ada di sekitarnya. Dan adaptasi terhadap pembelajarannya dilakukan dengan berbagai hal. Memang ada kekhawatiran. Jadi kalau misalnya khawatir, memang itu semua juga memiliki kekhawatiran, dan menurut saya itu muncul karena tanggung jawab ya. Muncul karena tanggung jawab dari mahasiswa ya, bahwa saya akan menjadi dokter gitu. Dan yang berikutnya adalah kalau misalnya mahasiswa preklinik, saya bisa apa sih selama masa pandemi ini? Apa yang bisa saya lakukan? Mungkin mengedukasi masyarakat, itu bisa saya lakukan. Kalau mahasiswa praktek klinik, saya bisa nggak sih tetap bisa bertugas di rotasi klinik walaupun saya masih belajar, tapi saya ingin bisa membantu senior-senior dan guru-guru saya dengan semampu saya misalnya. Jadi ini ternyata juga penting untuk bisa menghubungkan itu. Jadi ke depan apa sih yang akan kita lakukan? Ternyata memang penting untuk kita bisa membangun. Jadi selama masa pandemi ini saya pribadi, saya banyak, dan tim saya banyak sekali belajar bahwa mahasiswa itu memang harus selalu diajak untuk memikirkan dan mengambil keputusan. Jadi kurikulum pendidikan kedokteran itu sebenarnya adalah bentuk co-creation. Jadi daripada staf pengajarnya pusing memikirkan apa yang akan dialami oleh mahasiswa, ya mahasiswa diajak memikirkan aja bersama-sama, sehingga sama-sama bisa memiliki rasa yang engagement yang baik, dan juga bisa lebih bertanggung jawab. Dan sebenarnya ke depan memang makin diperlukan interaksi yang lebih baik antara mahasiswa dengan staf pengajar, kemudian kurikulum yang lebih adaptif, dan pemanfaatan teknologi yang lebih baik. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan kalau misalnya ke depan itu kita akan seperti apa. Bahwa sekarang kita memiliki berbagai tantangan ini, iya, tapi sebenarnya tantangan kita yang lebih besar adalah apakah ujian yang kita hadapi saat ini, masa pandemi yang sangat berat saat ini, itu membuat kita sama saja seperti sebelumnya. Kan kita akan menjadi rugi ya. Jadi apa sih yang akan kita lakukan? Jadi kalau saya lebih mengusulkan, ya kita create saja ke depan akan seperti apa. Dan apa dalam adaptasi ini apa yang akan kita pelajari, dan kita akan menjadi dokter yang seperti apa, dan menjadi mahasiswa yang bagaimana. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatian mahasiswa dan siswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Titin. Sebelum kita masuk ke sesi talk show, saya izin menyampaikan resume dari materi yang telah dibawakan oleh Dr. Titin. Bahwa memang pada pandemi ini banyak leading evidence-nya ya, bahwa memang halo? Jelas ya? Okay. Bahwa memang, ya baik dok, jaringan saya agak terputus dok. Bahwa memang ini berdampak kepada banyak bidang, termasuk pendidikan kedokteran, dan memang ini memaksa kita untuk mampu beradaptasi, bukan hanya dari staf pengajar atau institusi pendidikan, tapi mahasiswanya juga mampu beradaptasi. Dan yang saya suka tadi dari Dr. Titin ya, bahwa dalam kurikulum dan bidang akademik di dunia pendidikan kedokteran itu, peran mahasiswa juga esensial. Jadi di sini kita juga bisa berkontribusi terhadap perkembangan keilmuan di bidang pendidikan kedokteran. Mungkin begitu ya Dr. Titin ya, kira-kira. Terlalu panjang lebar, mungkin kita sekarang masuk ke sesi talk show saja, tanya jawab.
Prof. Samsu dan Dr. Titin masih bersama kami, Prof. Dok? Ya, masih. Baik, Prof. Dok. Terima kasih. Ini ada cukup banyak pertanyaan yang telah masuk ke dalam kolom Q&A. Mungkin tidak, saya coba ringkas dalam menjadi beberapa topik besar ini menjadi, maaf, halo? Suara saya sepertinya terputus. Ya. Oke. Tidak terputus, Sis, cuma ada noise. Baik, Dok. Mungkin saya coba ganti sebentar. Mungkin ada beberapa topik besarnya ini mengenai engagement, meta kognisi dan lain sebagainya. Jadi yang pertama ada pertanyaan untuk Prof. Samsu. Kira-kira dalam kondisi seperti ini, Prof, bagaimana mengenai untuk pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran yang kesulitan internet? Bagaimana sistem dapat diadaptasi dalam Prof. Samsu? Namun mungkin Dr. juga bisa menanggapi ini, Dok. Ya, pertanyaannya agak putus-putus ya. Kalau nggak salah, gimana? Iya, Prof. Jadi mengenai pendidikan untuk teman-teman FK yang FK-nya itu kira-kira Ya, bagaimana mengadaptasi yang FK-nya kenapa? di daerah perifer, Prof, yang mungkin jauh dari kota gitu, Prof, ya? Ya, ya seperti dikatakan Dr. Titin tadi kan, pandemi ini menimbulkan beberapa hambatan dalam proses belajar mengajar, dan banyak hal yang tadinya bisa diselesaikan dengan tatap muka tidak bisa. Kemudian kita agak bergantung pada jaringan. Nah, saya kalau bisa menangkap dengan baik apa yang dikatakan oleh Dr. Titin, perlu mengadakan adaptasi. Ya, adaptasinya di berbagai bidang tadi yang sudah disampaikan, dan tergantung pada situasi di daerah masing-masing. Sebenarnya itu tetap ada yang situasi pandemi ini menyebabkan kita menjadi lebih empati, kita mungkin menyadari pentingnya kesehatan masyarakat, kita menyadari bahwa siapa yang mempunyai pengetahuan kesehatan harus menyampaikan kepada yang belum tahu. Jadi tidak selalu bahwa entah jaringan, entah terisolasi itu menjadi hambatan untuk kita bisa belajar dan juga bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat. Saya melihat begini, kesempatan untuk teman-teman di Fakultas Kedokteran yang mungkin lebih baru daripada yang lama, untuk mengejarnya sekarang bisa jauh lebih cepat daripada kejadian 10 tahun yang lalu. Karena 10 tahun yang lalu sebelum ada digitalisasi, masing-masing universitas itu lebih terisolasi di masing-masing universitasnya. Bukan tidak ada komunikasi, mereka ada komunikasi. Memang juga ada keharusan untuk menjadi panutan dari fakultas-fakultas yang baru, tapi dengan adanya teknologi informasi, kesempatan untuk mengejar itu jauh lebih cepat. Karena itu saya pernah juga mengusulkan pada FKUI dan Pak Dekan, kuliah-kuliah yang penting di FKUI itu, apalagi dari orang yang memang mempunyai pengalaman lama dan berkecimpung lama di situ, hendaknya jangan hanya menjadi untuk mahasiswa FKUI. Suatu waktu itu bisa menjadi kuliah umum untuk seluruh fakultas kedokteran yang ada. Dan kita juga bisa belajar dari Papua atau dari Manado, kuliah-kuliah tentang malaria yang mereka masih hadapi sekarang, yang di Jakarta barangkali sudah tidak ada. Jadi ini merupakan kesempatan, dan saya percaya bahwa teknologi informasi ini akan mempercepat mereka yang kurva belajarnya itu bisa diperpendek. Jadi
kalau dulu mungkin 1 FK untuk menjadi matang perlu 25 tahun, saya percaya sekarang mungkin dengan 10-15 tahun dia bisa mengejar teman-teman di FK lainnya. Mungkin Dr. Titit mau nambahkan. Ya, terima kasih banyak. Saya mungkin mengusulkannya lebih ke aspek teknis. Memang pada masa ini sudah sekian lama saat kita memang sebagai mahasiswa mengalami kesulitan di dalam beberapa pelajaran, menurut saya tugas adalah mengidentifikasi itu, admitting bahwa kita memang mengalami kesulitan dan come forward untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Misalnya memang kita ada masalah di masalah kita tinggal di daerah perifer, terus kemudian ternyata institusi kita memberikan berbagai materi melalui PJJ misalnya dan tidak bisa diakses kalau misalnya tidak ada jaringan yang baik, ya kita kemudian menurut saya langkah pertamanya adalah lalu apa yang bisa kita kerjakan. Jadi apakah kita kemudian menyampaikan itu kepada institusi, kesulitan-kesulitan kita tersebut, sehingga institusi pun juga harus memikirkan apa alternatif yang bisa diberikan kepada mahasiswa yang mungkin mengalami masalah jaringan gitu ya. Jadi menurut saya memang yang mungkin kita harus semakin pupuk adalah meskipun kita dengan belajar seperti sekarang, ternyata motivasi kita menjadi hal yang sangat penting dan kemampuan kita beradaptasi menjadi hal yang sangat penting. Jadi apakah masalahnya adalah pada masalah jaringan itu adalah karena ketersediaan di wilayah terkait atau sebenarnya adalah masalah misalnya ada masalah finansial yang kita hadapi karena mungkin pembiayaan untuk jaringan itu juga tidak selalu ekonomis begitu, sehingga kita harus mencari solusi terhadap masalah tersebut. Menurut saya itu penting karena kalau tidak menjadi sulit untuk kita bisa melakukan adaptasi. Jadi saya mengusulkan untuk kita lebih proaktif dan menjadikan diri kita bisa untuk menyelesaikan suatu masalah itu di dalam lingkup yang bisa kita lakukan. Dan advokasi menjadi hal yang penting dan kita harus selalu berkomunikasi juga dengan pihak institusi, dengan pengelola dan seterusnya. Bahkan di banyak institusi sengaja untuk mengidentifikasi mahasiswa yang mungkin mengalami masalah seperti ini sehingga bisa dibantu dan seterusnya. Mungkin demikian dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Prof. Samsu bahwa momentum saat ini mungkin memang menjadi momentum yang patut kita manfaatkan untuk kita bisa berkolaborasi dengan lebih baik. Kita punya media yang banyak dan kita tidak harus selalu berada di tempat yang sama untuk kita bisa berkolaborasi dan mahasiswa juga bisa mengakses berbagai materi. Mungkin yang bisa disediakan juga oleh Dr. Update adalah mengenai materi memang bisa diakses di banyak platform. Tidak hanya dari narasumber atau pakar di dalam negeri, pakar di luar negeri pun juga sudah membuka berbagai materinya secara open gitu. Yang menjadi tantangan berikutnya adalah mendiskusikan aplikasinya dan membantu peserta didik mengembangkan reasoningnya sehingga sesi diskusi kasus atau aplikasi dan seterusnya bahkan untuk mahasiswa preklinik menjadi penting untuk menurut saya karena berbagai materi itu sebetulnya aksesnya akan mudah namun menjadikannya sebagai pengetahuan yang dihayati oleh masing-masing individu. Nah itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang tetap bisa difasilitasi secara online dan mahasiswa juga bisa berkolaborasi juga untuk mendiskusikan hal tersebut secara online dan tidak hanya mahasiswa dari satu institusi, bisa mahasiswa lintas institusi sehingga kita juga bisa saling memberikan support dan ada peer teaching, ada peer learning juga yang dilakukan. Ini demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Samsu dan Dr. Titin atas tanggapannya sudah sharing juga di kolom jawaban. Berikutnya ada pertanyaannya ini mirip-mirip ini mengenai bagaimana cara kita belajar itu kan paham, bukannya hanya sekedar menghafal dan bagaimana cara pengetahuan yang telah didapat itu menjadi consolidated gitu ya Dok ya. Retensinya bagaimana? Dan ada saran tidak? Silakan Dok. Prof. Samsu dulu ya Prof. Ya, saya pernah memberi tugas pada mahasiswa baru dan saya tahu tugas itu akan sulit bagi mereka. Tapi hasilnya agak di luar dugaan saya. Tugasnya adalah bagaimana pandangan mereka terhadap terapi plasma konvalesen untuk COVID-19. Mereka belum mendalami imunologi, mereka belum
mungkin juga membaca COVID-nya belum terlalu dalam, lalu timing dari kerja antibodi itu mereka harus cari, lalu bagaimana mengukur titer neutralizing antibody itu supaya bisa digunakan, seperti semacam obat dosisnya berapa. Yang hasil yang saya dapat memang macam-macam. Ada yang cuma mencari satu kepustakaan, dikopi lalu diserahkan. Jadi dia sudah merasa bahwa saya tahu sumbernya dan inilah jawabannya. Ada yang kemudian membuat semacam daftar pertanyaan lalu dia jawab. Kapan diberikan, berapa harus minimal titer antibody yang, padahal mereka baru tahap 1. Tapi itu adalah hasil bacaan dari berbagai sumber pembelajaran yang ada. Mungkin juga hasil diskusi dengan kakak-kakak kelasnya. Jadi, tetapi pemicunya adalah keinginan tahu bahwa apakah terapi plasma konvalesen ini bermanfaat atau tidak. Jadi ini sesuatu yang sangat kontekstual, yang pada saat sekarang ini memang banyak orang ingin tahu, gitu. Apalagi mahasiswa kedokteran. Nah, tetapi memang yang belajar itu ada yang merasa cukup dengan mencari bahannya, saya nggak tahu dia baca betul atau tidak, lalu dia bisa serahkan pada saya. Tapi ada yang mencernanya, bahkan ada yang mengumpulkan beberapa kepustakaan lalu membandingkannya. Mereka baru mahasiswa tingkat 1. Jadi untuk bisa memahami sampai melekat, itu adalah kita harus menyusun sejumlah pertanyaan dan bisa menjawab pertanyaan itu dengan pengetahuan yang ada pada kita. Jadi tidak cukup hanya menghafal tanpa mengetahui kenapa, kapan, dan sebagainya itu. Nah, inilah yang saya selalu anjurkan sebelum membaca suatu artikel atau buku atau apapun, buat semacam daftar pertanyaan. Setelah membaca itu, 80-90% pertanyaan itu hendaknya terjawab. Kalau belum terjawab, cari di sumber lain. Itu salah satu teknik untuk bisa memahami dan bisa melekat. Persoalannya adalah waktu. Apakah bersedia menyediakan waktu yang lebih banyak untuk membaca dan mencari sumber-sumber pembelajaran yang ada. Terima kasih banyak, Prof. Samsu. Dr. Titin, mungkin ada tanggapan, Dok? Ya, beberapa hal penting sudah disampaikan oleh Prof. Samsu ya, bahwa pada saat kita mempelajari suatu materi itu memang agar bisa melekat, memang kita harus punya tujuan gitu. Di satu sisi dengan kita memiliki tujuan, apakah kita membuat pertanyaan, sebelum membaca sesuatu kita tahu apa yang kita cari, kita juga perlu mengetahui apa kira-kira aplikasi atau relevansi dari materi itu untuk kemampuan kita nanti menjadi dokter. Jadi dengan kita selalu mengaitkannya dengan aplikasi sehari-hari, kita akan bisa mengingatnya, tidak hanya detailnya, tidak hanya menghafalnya, tetapi kita juga kita makin termotivasi gitu untuk memahami konsepnya. Jadi mungkin pada saat kita mempelajari membaca sesuatu sekarang, kita nggak bisa blank gitu ya, nggak bisa pokoknya dibaca aja deh, dilewatin aja, nggak bisa begitu ternyata, karena membaca efektif itu juga ternyata memerlukan ada sesuatu tujuan yang sudah kita tetapkan. Tujuan itu tadi bisa kita buat dengan berupa pertanyaan, atau sebenarnya apa sih pentingnya proses ini, mengapa sih saya harus tahu bahwa hormon oksitosin itu sebenarnya diperlukan untuk peningkatan glukosa saat kondisi stres misalnya. Kenapa sih itu penting? Lalu apa kaitannya dengan kerja dari hormon yang lain misalnya yang juga mengatur metabolisme karbohidrat dan seterusnya, misalnya begitu. Jadi di saat kita mampu untuk mengaitkan berbagai hal dan kita keep asking questions, sebenarnya itu membuat kita jadi berusaha untuk selalu mencari jawabannya yang itu bisa kita maknai. Jadi tahap yang berikutnya adalah kita bisa memaknainya. Sehingga pada saat nanti kita mengaplikasikan, kemudian kita bertemu lagi dengan kasus yang sama, atau mungkin kita ingin menceritakan kepada teman kita saat diskusi, misalnya besok saya mau ketemu sama Aziz, saya mau cerita tentang ini, saya harus betul-betul paham, dan saat Aziz nanti bertanya kepada saya bisa menjelaskan dengan baik, atau bahkan mungkin saya bisa mengidentifikasi apa yang saya tidak tahu. Jadi
kita langsung melihat bahwa saya perlu memahami hal ini karena dengan begini saya bisa menjadi dokter yang baik. Saya perlu memahami hal ini karena curiosity saya misalnya. Saya perlu memahami hal ini karena saya ingin menjelaskan kepada teman saya. Jadi menurut saya kita perlu untuk mencari motivasi seperti ini sehingga kita tidak hanya belajar dengan superficial. Menghafal itu kan sebetulnya ini ya, apa ya istilahnya, troubleshooting paling sederhana kalau menurut saya gitu ya. Jadi menghafal itu mungkin buat teman-teman, menghafal itu kan susah, itu kan adalah proses belajar yang luar biasa sulit, dan di saat kita sudah hafal itu adalah bagian dari proses belajar yang kita sudah di level tertinggi. Padahal sebenarnya menghafal itu adalah bagian dari proses belajar yang kita tidak banyak berpikir, kita hanya memorizing saja. Jadi teman-teman sendiri juga perlu memiliki perubahan mindset tentang proses belajar, bahwa belajar itu kita mendapatkan pengetahuan, kita bisa menceritakan dengan kata-kata kita sendiri, kita bisa memaknainya, kita bisa menyampaikan contohnya, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun untuk mahasiswa preklinik sebenarnya tidak harus selalu, nanti kalau misalnya ketemu pasien gini, enggak. Kaitkan saja dengan kehidupan sehari-hari misalnya. Tadi misalnya terkait dengan hormon kortisol tadi, atau kaitannya dengan insulin dan seterusnya. Itu kalau dengan kehidupan sehari-hari saat saya misalnya sedang fight and flight seperti apa ya, dan seterusnya gitu. Jadi aplikasi ini menjadi, keinginan kita untuk mengaplikasikan ini menjadi sesuatu yang penting. Mungkin itu ya. Jadi motivasi mengapa kita mempelajari suatu materi. Itu aja mungkin aja. Terima kasih banyak. Ya dok, terima kasih banyak dokter. Berikutnya ada pertanyaan nih. Berkaitan juga mungkin, tapi agak berbeda nih dok, Prof. Jadi bagaimana kalau dibahas, karena uji dan studinya berbeda dengan preklinik. Mungkin Prof. Samsul dulu, Prof. Boleh memberikan tanggapan? Iya, di klinik kan kita sebenarnya menggabungkan kemampuan kognitif kita, menggabungkan kemampuan keterampilan teknikal kita, analisa kita, dan afektif kita tuh semua diperlukan. Jadi mereka yang bekerja di klinik harus bisa memanfaatkan keterampilan kognitifnya, keterampilan teknikalnya, dan keterampilan afektif dan komunikasinya dalam menata laksana seorang penderita. Nah, seringkali bisa terjadi ada mahasiswa yang kemampuan keterampilan kognitifnya tinggi sekali, tetapi lemah di keterampilan teknikal. Atau ada yang baik teknikal maupun kognitifnya bagus, tapi komunikasinya kurang. Dan ketiga hal ini, kalau kami di klinik itu harus sama-sama pentingnya. Jadi bukan berarti kalau dia tahu segala macam, dia boleh lulus, padahal dia tidak komunikatif, dia kurang, keterampilannya juga kurang, melakukan perkusi atau melakukan auskultasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya kan bekerja sebagai koas di klinik itu adalah mendemonstrasikan kemampuan-kemampuan yang kita sudah dapat sejak dari mahasiswa baru kita masuk FK sampai kita ada di klinik. Sudah tentu akan ada hal-hal yang kita belum tahu atau keterampilan yang kita belum bisa, tapi itu bisa kita latih, bisa kita pelajari. Tapi yang paling penting adalah kita menyadari bahwa dulu seringkali mahasiswa merasa bahwa yang paling penting itu adalah keterampilan kognitif. Yang lainnya kurang begitu penting. Sekarang justru barangkali afektif itu penting, keterampilan teknikal itu penting, kognitif itu juga penting, dan tiga-tiganya tidak bisa salah satu diunggulkan daripada yang lain. Semua harus dikuasai dengan baik secara untuk menopang agar kita bisa menjadi seorang dokter yang baik. Terima kasih banyak Prof. Samsul tanggapannya. Dokter Titin mungkin ada tambahan, Dok? Aziz, saya boleh minta tolong diulang nggak? Oh baik dok, mengenai pembelajaran di masa klinik dok, koasisten. Ada tips and trick nggak dok? Tips and triknya mengupayakan untuk belajar langsung dari pasien dan belajar dengan sistem pelayanan kesehatan yang ada. Seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Samsu, kalau sudah di tahap praktek klinik ternyata
kemampuan kognitif itu tidak menjadi segala-galanya. Sebenarnya sejak di masa preklinik juga sama ya, tetapi kita harus mengakui bahwa masa preklinik memang penekanannya lebih banyak di aspek kognitif, aspek keterampilan dan perilaku proporsinya ada, tetapi tidak sebesar aspek kognitif. Sementara di tahap praktek klinik ternyata mereka yang memiliki kemampuan kognitif yang tinggi pun juga harus tetap melatihkan berbagai kemampuan komunikasi, kemampuan berempati, kemampuan untuk mawas diri, kemampuan untuk menghadapi kegagalan gitu ya, misalnya ditegur oleh senior atau ditegur oleh konsulen, kemudian itu belajar bagaimana belajar dari situ, kemampuan untuk belajar dari sistem, kemampuan bekerja sama dengan berbagai profesi, kemampuan belajar juga dari berbagai profesi yang lain. Jadi kemampuan di tahap praktek klinik itu menurut saya sangat diasah. Jadi mengapa kok itu adalah salah satu tahap pendidikan yang sangat penting untuk menjadikan seorang dokter yang fit for practice, karena kita tidak lagi belajar dengan membuka buku saja, membuka jurnal saja, dan kita kemudian bisa menata laksana pasien, tetapi kita memang harus betul-betul berinteraksi dan menata laksana pasien tersebut dengan sebaik mungkin, dan tentunya tetap dalam supervisi dan mengikuti berbagai sistem pelayanan yang ada, karena mau tidak mau kalau koas kan kita kewenangan klinisnya sangat terbatas, dan memang kita perlu belajar dari situ. Jadi kalau misalnya secara sederhana sih, kalau Anda merasa bahwa belajar di tahap praktek klinik atau koas itu bisa digantikan dengan Anda duduk manis di meja dan kemudian membaca buku, itu tidak gitu ya. Jadi kita harus mampu untuk bisa melibatkan diri kita secara aktif di dalam proses pembelajaran, karena begitu Anda belajar dari pasien, dari senior, dari konsulen, dari kolega kita dari perawat, kemudian dari farmasis, dan dari itu adalah momen-momen belajar yang luar biasa. Jadi redefinisi lagi belajarnya seperti apa. Belajar dari kasus, kemudian kasus itu apa, kemudian kita mungkin tetap lihat buku, tetap diskusi, tapi begitu kita bisa mengaplikasikan, bisa betul-betul mengamati dan terlibat di dalam penata laksanaannya, insya Allah kita tidak akan pernah lupa. Karena seluruh indera kita terlibat di dalam proses kita menata laksana suatu kasus misalnya. Aspek kognitif kita terlibat, aspek afektif kita terlibat, keterampilan kita terlibat, semua rasa juga terlibat, sehingga itu yang membuat otak kita kemudian memorinya menjadi makin dalam ya. Jadi belajar di tahap praktek klinik memang harus seperti itu. Ya, saya ada cerita, Dis. Tapi bukan OAS, tapi ini PPDS ya. Jadi satu waktu saya ketemu seorang direktur rumah sakit di Jakarta. Kebetulan ada alumni kita PPDS yang bekerja di sana. Dan kenapa saya bertanya? Karena 2 orang PPDS yang bekerja di sana itu, satu adalah yang kita kenal pinter, terampil, dan satu lagi biasa-biasa saja. Nah, lalu saya tanyakan gimana? Saya tanya yang biasa-biasa gimana? Sejawat saya yang ada di tempat Anda. Oh, dia bagus gitu. Dia datang pada waktunya, dia bekerja di poliklinik, dia ronde, dia bisa menjelaskan pada pasien dengan bahasa yang sederhana dan pasien-pasien senang sama dia. Terus yang satu lagi hebat dong, saya bilang, itu lulusan saya termasuk yang baik, saya bilang. Oh, yang satu lagi udah saya keluarkan gitu. Loh, kenapa, saya bilang? Dia memang pintar, tetapi dia pintar untuk dirinya sendiri. Masuk ke rumah sakit itu sebentar datang, habis itu hilang. Dia USG di rumah sakit swasta, dia nanti menjelang jam kerja habis dia datang. Sekali-sekali nggak ketahuan, tapi lama-lama semua orang tahu. Jadi rupanya waktu pendidikan yang kita kurang perhatikan adalah afektifnya. Ya memang harus diakui keterampilannya hebat, pengetahuannya bagus, tetapi kelebihannya lebih diutamakan buat dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan pasien dan masyarakat. Jadi akhirnya di lapangan nanti tidak selalu mereka yang hebat di pendidikan hebat juga, meskipun banyak yang waktu lulusnya cum laude juga di masyarakat bagus ya, tetapi ada kalanya setelah di masyarakat mereka kurang mendapat tempat. Apalagi biasanya orang-orang pintar itu merasa bahwa semua orang sama pintarnya dengan dia, sehingga kalau dia bicara sedikit
dia anggap orang lain sudah mengerti. Padahal yang dia katakan itu orang belum mengerti. Jadi teamwork biasanya orang-orang pintar itu agak sulit. Biasanya adalah pemain-pemain solo yang hebat-hebat biasanya. Tapi ini sekedar pengalaman saja untuk mengingatkan buat teman-teman bahwa keterpaduan antara cognitive skill dan afektif ini harus menyatu, jangan salah satu ditinggalkan. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Wejangannya. Jadi kita refleksikan juga nih teman-teman ya. Sejauh ini kita sudah melatih aspek kognitif saja atau bagaimana nih aspek perspektif kita? Karena memang ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diterapkan untuk sesama ya, Dok, Prof ya. Jadi kedokteran itu bukan hanya tentang kita, tapi it's always about the people kalau kata Dr. Titin selama ini nih. Oke, pertanyaan berikutnya, Prof. Dok, mungkin kita waktunya nggak banyak, jadi masih banyak pertanyaan. Saya coba bacakan beberapa. Mungkin teman-teman saya mohon izin karena ini pertanyaan ada banyak yang beririsan. Saya mungkin bacakan satu saja, nanti saya balas untuk penanya yang serupa, begitu ya. Mohon nanti berkenan untuk membaca dari yang sudah dijawab saja, agar kita bisa menjawab lebih banyak pertanyaan. Jadi, ini terkait information overload atau kebanyakan informasi nih, Prof. Samsu, Dr. Titin. Jadi, bagaimana cara kita memilih sumber belajar yang baik untuk setiap blok di kuliah kedokteran ini, dan bagaimana agar kita konsisten dalam belajar dengan metode dan waktu yang telah kita pilih dan tentukan. Tadi Prof. Samsu sudah menyebutkan nih sebenarnya tips dan mungkin Prof. Samsu boleh mengelaborasikan lagi ya Prof ya mengenai tips untuk konsisten dalam belajar ini. Serta berkaitan dengan pertanyaan tersebut, Prof. Dok, ini mengenai referensi yang update pada COVID-19. Nah, ini mungkin boleh relevan nih Prof. Samsu nih, ahlinya nih imunologi. Silakan Prof, mungkin. Yang pertama tadi tentang sumber belajar, Prof. Dan bagaimana cara kita tetap konsisten dalam belajar. Jadi kita kan kalau membaca satu artikel, sekarang kan kita udah tahu itu peer jurnalnya itu apakah jurnal yang bagus atau tidak bagus, itu satu. Kedua, kita kan belajar critical appraisal. Jadi kita mulai lihat kadang-kadang penulis juga merupakan salah satu, kalau dia memang orang terkenal di bidangnya, itu salah satu yang kita bisa ambil juga sebagai pedoman. Kedua, tentu metodologi dan apa-apa yang dia kerjakan. Ya, pokoknya pokok-pokok dari critical appraisal itu bisa kita laksanakan, sehingga kita sendiri bisa memilah ini bacaan yang patut saya baca secara mendalam atau barangkali nggak begitu perlu untuk saya baca. Jadi dengan membaca sekilas itu kita melaksanakan kritikal kita terhadap bacaan tersebut, dan kita mengambil tentu bacaan-bacaan yang bisa kita percaya, kita pilih dia sebagai bacaan yang kita bisa percaya. Nah, susahnya sekarang ini, kalau dulu orang lebih menahan diri untuk bicara untuk bidang yang bukan bidangnya. Tapi sekarang kan semua orang bebas untuk bicara dan tidak ada yang melarang dia memposting apapun. Nah, karena itulah kepandaian untuk memilah dan memilih mana yang harus dibaca dan mana yang tidak perlu dilihat, itu sudah harus ada. Karena kalau tidak nanti yang dibaca itu hal-hal yang menarik perhatian, yang kontroversial, yang sebenarnya tidak ada gunanya. Sedangkan yang dari otoritas-otoritas, entah itu WHO, entah itu dari panduan profesi dan sebagainya, malah tidak dibaca. Jadi sebagai seorang pembelajar kita harus sudah bisa membedakan mana sumber pembelajaran yang baik dan tidak, sehingga kita bisa menghemat waktu kita untuk sumber-sumber pembelajaran yang bisa dapat dipercaya. Terima kasih, Prof. Mungkin ada tanggapan untuk pertanyaan yang kedua, Prof. Tips dan trik untuk konsisten dalam belajar. Tadi mungkin Prof sudah menyampaikan. Mungkin boleh diulang sedikit, Prof. Yang COVID, kenapa? Pertanyaannya? Cara untuk konsisten belajar. Cara untuk meningkatkan keberhasilan belajar? Konsisten dalam belajar, Prof. Cara konsisten dalam belajar. Ya, jadi ini pengalaman saya pribadi.
saya sebelum tidur itu mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan dari pagi hari sampai ke malam hari itu. Apa saja yang bermanfaat yang saya lakukan, apa yang waktu-waktu terbuang yang saya lakukan. Dan saya berusaha agar esok hari akan lebih baik dari yang hari itu. Jadi besok saya rencanakan mungkin saya harus membaca lebih banyak atau membaca lebih dalam atau saya harus menulis lebih banyak sehingga pada waktu tidur sebelumnya saya selalu berusaha untuk meningkatkan apa-apa yang saya anggap perlu diperbaiki. Jadi jangan terlambat. Seminggu lagi mau ujian, baru merasa bahwa saya sudah kehilangan waktu banyak. Jadi keteraturan membaca, meskipun membaca tidak harus sama dengan belajar, itu harus dijaga. Setiap hari sediakanlah waktu 2-3 jam untuk membaca. Kalau untuk pelajaran, tentu untuk pelajaran yang utama. Kalau barangkali pada hari-hari libur, tetap juga lah membaca, meskipun yang dibaca itu mungkin hal-hal yang tidak selalu berkaitan dengan bidang pekerjaan. Baik, terima kasih banyak Prof. Samsul. Ini ada tambahan dok terkait tadi sumber belajar dan konsentrasi belajar dok? Ya, terima kasih banyak. Tadi Prof. Samsul sudah banyak menguraikan. Kalau saya mungkin menambahkan terkait dengan sumber belajar. Kalau mahasiswa sekalian, sejawat sekalian memiliki dari masing-masing institusi itu ada panduan ya. Ada panduan di blok A, blok B, atau modul A, modul B. Itu mungkin bisa diperiksa juga referensi yang disarankan apa. Pada dasarnya pada saat kita memanfaatkan sumber belajar, misalnya pada saat Anda mencari suatu topik tertentu setelah melakukan diskusi pertama problem-based learning, itu kan harus mencari ya referensinya apa, harus dibaca dari referensi terbaik. Kan ada background knowledge dan foreground knowledge. Background knowledge itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang memberikan kita pengetahuan basic seperti struktur normal, fungsi normal dari tubuh kita dan seterusnya, patofisiologi dan lain-lain yang sebenarnya bisa kita cari dari textbook terkait. Jadi textbook yang kalau anatomi textbooknya apa, kalau fisiologi textbooknya apa lebih senang baca Ganong, apa lebih senang baca Guyton, apa lebih senang baca Sherwood atau semuanya gitu ya. Lalu kalau misalnya patologi anatomi Robbins dan Kumar, kemudian kalau biokimia Harper, kalau misalnya, dan itu tentunya kita mengupayakan untuk edisi yang terbaru misalnya. Lalu kalau macam-macam ya, jadi farmakologi misalnya juga kita membaca dari textbook baik yang berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Inggris. Semua textbook itu juga saat ini sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk pengetahuan-pengetahuan yang basic seperti itu kita bisa menggunakan referensi-referensi yang terkait, dan untuk berbagai bidang rasanya untuk bidang-bidang tadi referensinya sebetulnya dari sejak saya menjadi mahasiswa tidak banyak berubah, tapi meskipun pasti sudah ada update-nya yang sangat banyak sampai sekarang. Lalu untuk foreground knowledge terkait dengan pemeriksaan apa yang paling baik saat ini, kemudian terapi apa yang terbaik saat ini, dan seterusnya, kita bisa mengakses berbagai jurnal yang tadi sudah diceritakan oleh Prof. Samsul. Dan ini memang merupakan satu keterampilan ya. Ada keterampilan critical appraisal, keterampilan untuk memanfaatkan evidence, dan seterusnya, yang ini juga sebetulnya idealnya dilatihkan ke seluruh mahasiswa kedokteran. Kalau di FKUI kebetulan ada modul yang khusus mendiskusikan dan mengembangkan kemampuan ini, itu pun juga baru dilakukan di tahun keempat. Untuk di tempat lain mungkin seharusnya ada juga modul terkait dengan evidence-based medicine ini, sehingga membantu kita untuk juga melakukan critical appraisal dengan baik. Satu hal sederhana yang selama ini menurut saya menjadi tantangan bagi mahasiswa adalah menemukan keywords yang tepat untuk kita mencari referensi yang paling baik gitu ya. Sering yang menjadi tantangannya adalah keywords-nya itu yang tidak sesuai gitu. Saya sering membantu iseng gitu ya, misalnya membantu mahasiswa atau sekedar coba kamu cari, coba saya cari gitu dengan keywords-nya apa, coba keywords kamu dan keywords saya gitu. Dan akhirnya bertemunya dengan referensi yang sangat berbeda gitu kualitinya. Karena ternyata cara searching ini juga saya menghimbau kita bisa belajar ya cara searching yang terbaik sehingga kita bisa mendapatkan referensi yang spesifik, referensi yang juga cukup mencakup dan menjawab pertanyaan penelitian kita. Jadi pertanyaan penelitian itu maksudnya pada saat kita mencari sesuatu, bukan berarti kita mengerjakan penelitian, mencari data dan seterusnya. Pada saat kita mencari sesuatu, mencari bahan bacaan dan seterusnya, itu kita sebenarnya kan sedang melakukan research ya atau study, sehingga
kita perlu menetapkan itu dengan baik. Kemudian tadi mengenai konsistensi belajar, saya sangat setuju dengan yang disampaikan Prof. Samsu, dan memotivasi diri untuk selalu hari ini harus lebih baik dari kemarin gitu, besok harus lebih baik dari hari ini, itu menjadi penting. Saya kalau boleh menceritakan sedikit pengalaman pribadi, saya termasuk mahasiswa FK yang alhamdulillah lulus dari FKUI, tapi saya nggak pernah bisa begadang gitu. Jadi itu mungkin salah satu motivasi mengapa saya juga akhirnya memang harus mendorong diri untuk belajar tiap hari gitu. Jadi artinya tiap hari ini saya nambah pengetahuan tentang ini, besok saya nambah pengetahuan tentang apa, dan itu bisa saya capai dengan membaca sesuatu atau saya berdiskusi dengan teman. Jadi prinsipnya harus ada accomplishment yang saya capai, dan itu akan makin memotivasi. Oh ternyata saya bisa, dan itu kemudian akan makin konsisten. Kemudian saat di tahap praktek klinik, saya harus meredefinisi lagi apa yang namanya belajar tadi, kemudian menjadi, oh hari ini saya ketemu pasien ini, terus saya udah lihat bukunya, saya udah diskusi sama teman, saya udah diskusi sama konsulen, saya udah diskusi sama PPDS-nya, oh ternyata begini, dan seterusnya, dan itu keterampilan A, prosedur B, dan seterusnya, dan itu akhirnya dengan konsisten seperti itu, saya kemudian itu tadi ya, jadi refleksi diri, jadi saya sampai di mana ya, saya masih belum paham apa ya, dan seterusnya. Dan dia memberikan ruang juga kepada diri sendiri untuk mengerjakan hobi, kita punya hobi apa, jadi ada balance juga, meskipun belajar iya, ya jadi kalau moto saya adalah work hard, play hard, pray hard ya kerja keras iya, hobi hayu gitu, lagi pusing belajar nggak bisa masuk ya, kalau dulu anak FKUI kan larinya ke Taman Ismail Marzuki atau ke Metropol ya, jadi itu kalau lagi ujian isinya 3-4 baris isinya mahasiswa FK semua gitu. Jadi maksudnya ya nggak apa-apa gitu, kita akan fun, tapi mungkin kita harus bisa mengatur diri. Menurut saya kata kunci yang berikutnya adalah bisa mengatur diri. Kalau suka nonton film atau apa ya nggak apa-apa, tapi juga bukan berarti terus jadi kebablasan dan seterusnya. Jadi self-regulated learning-nya, proses pengaturan diri kita juga perlu kita selalu asah. Mungkin itu Aziz. Baik, terima kasih Prof. Samsur, Dr. Titin atas tanggapannya. Mohon maaf Prof, Dok, ini masih banyak pertanyaan, namun waktunya sudah hampir maghrib juga nih, ya Prof. Dok. Jadi mungkin kalau bisa saya ringkas, bahwa memang kita perlu menyesuaikan juga, baik secara general, sebagai mahasiswa kedokteran, bagaimana cara kita belajar. Jadi Prof. Samsur dengan sangat baik sudah mengelaborasikan berbagai tips and trick bagi mahasiswa untuk belajar, misalkan kita konsisten, pembagian waktu, temukan motivasi tadi sangat bagus Prof. Saya rasa sarannya kadang-kadang kita bingung ya, ini belajar molekuler ini untuk apa gitu ya, karena itu sudah banyak penelitian memang menunjukkan bahwa perkembangan utamanya di ilmu biomedik itu tidak bisa diintegrasikan dalam kurikulum saking banyaknya gitu. Jadi belajarnya untuk apa gitu. Tadi Dr. Titin dan Prof. Samsul dengan sangat baik dan pentingnya motivasi dan bagaimana kita membentuk dokter yang fit for practice tadi dengan mencari motivasi yang tadi gitu. Dan tadi Dr. Titin juga sudah menyampaikan bahwa adaptasi di bidang pendidikan, utamanya karena COVID ini, memang diperlukan dalam berbagai aspek. Di sini mahasiswa pun berperan penting, jadi bukan hanya institusi maupun staf pengajarnya yang memberikan kontribusi. Bagaimana nih terobosan dari kita sebagai mahasiswa, sebagai pembelajar menerima ilmu dalam tanda kutip gitu ya, memberikan kontribusi juga terhadap perkembangan pendidikan kedokteran. Mungkin begitu Prof dan Dokter. Terima kasih banyak Dr. Titin atas ilmunya, wajangan-wajangannya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum kita ke pembagian sertifikat Prof, Dok? Cukup, Sis. Terima kasih banyak, Aziz. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Samsu. Berikutnya, ke sesi pembagian sertifikat. Yang pertama ini untuk Dr. Ardi Findiartini, PhD. Dr. Titin atas kontribusinya sebagai pembicara dalam sesi webinar ketiga kali ini. Mungkin untuk panitia ada yang bisa mendokumentasikan. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Bro. Terima kasih banyak. Saya coba izin saja mendokumentasikan kalau demikian. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik. Mungkin sertifikat untuk Prof. Samsu, panitia boleh ganti sertifikat. Sebelumnya mungkin. Oke. Baik, Prof. Samsu. Sepertinya karena beliau yang ketuanya nih Prof. Samsu ya, jelaskan informasinya. Terima kasih banyak Prof. Samsu, tapi ilmunya sangat bermanfaat Prof. Untuk kami semua, kami bisa melanjutkan
jejak dan semangat belajar dari Prof. Samsu dan Dr. Titin sebagai mahasiswa ya Prof ya. Ada wejangan terakhir Prof? Prof? Terima kasih banyak, Kak Jess. Terima kasih banyak Prof. Baik, karena waktu juga Prof, Dok sudah mau maghrib, kita tutup tidak masalah Prof, Dok? Ya, silakan. Oke, baik. Peserta sekalian, terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya dalam acara kali ini. Untuk Prof. Samsu, Dr. Titin, terima kasih ujangannya, ilmunya, sehat selalu Prof, Dok. Semoga semangat di kami ya, Prof, Dok. Terima kasih kepada Dr. Ansori yang sudah membuka dari acaranya. Semoga Dr. Update ini bisa berkembang ke depannya dalam menyediakan sarana pendidikan yang komprehensif dan accessible terhadap bagi semua mahasiswa kedokteran, utamanya yang berada di luar Jakarta gitu ya, Prof. Baik, mungkin itu bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk selalu pantau terus nih ini masa di Dr. Update, Berani Sehat, media psikologi kali. Tunggu informasi-informasi aktif yang lainnya dan webinar yang tidak kalah menariknya dari webinar hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Samsu. Terima kasih Prof. Samsu, Dr. Titin, Dr. Ansori. Terima kasih. Kevin, thank you. Sehat selalu Dok, Prof. Makasih dok, makasih Prof. Terima kasih kepada kalian. Kami harapkan bisa berjumpa lagi di webinar berikutnya. Terima kasih. Izin live ya, Zin. Terima kasih. Silakan Dok. Dok. Para peserta yang ingin live, kami rasa sudah boleh. Silakan. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Jangan lupa kalau misalnya tadi ada yang ketinggalan, boleh ditonton lagi rekamannya nih. Jadi member ya, Dr. Update. Benar-benar.